bosan, atau sinyalnya emang susah, atau lagi nonton drakor. Tapi mungkin malam ini bisnis proposal belum keluar ya, besok malam ya. Jadi saya juga ngikutin tuh. Nonton drakor itu keren, tapi buat teman-teman yang lagi skripsi, jangan kebanyakan nonton drakor sih ya. Kita harus mulai fokus dengan skripsi, dan bagi teman-teman yang baru mulai kuliah, sudah boleh menyiapkan dari sekarang. Teman-teman yang SMA juga, jangan terlalu ketakutan dengan apa yang disebut sebagai skripsi, karena itu bisa diatur lah. Nah, oleh karena itu, malam ini kita bicara mengenai mahasiswa sebagai agent of change. Dan nanti bagaimana hubungannya agent of change, kemudian dikaitkan dengan skripsi, sehingga kalian tidak stres-stres amat, tetap bahagia, tapi lulus dengan memuaskan. Nah, hari ini tidak hanya untuk para peserta ya, tapi juga hostnya, Mas Pradika juga membutuhkan materi ini ternyata. Tadi saya tanya lagi skripsi juga. Oke, buat teman-teman semuanya kalau masih menyimak, bisa angkat jempolnya. Saya mau ngecek apakah semuanya tune in, atau malah disambi main PUBG atau MLBB ya. Bagi yang baru main MLBB ini ganti season, ya kalau misalnya dari Epic ya pasti turunnya ke Master. Jadi ya, dan saya ini nggak sombong nih ya, saya udah mythic nih. Bukan karena saya keren, tapi sejak saya main TikTok, banyak yang gendongin saya. Jadi salah satu keuntungan menjadi salah satu TikToker, ternyata banyak yang nemenin main Mobile Legends setiap malam. Oke, kita mulai dari awal dulu, gimana sih kita mau jadi agent of change. Agent of change di sini adalah seseorang yang memiliki keinginan untuk mengubah dunia, untuk mengubah orang di sekitarnya. Tidak semua orang mau melakukan seperti itu. Kenapa? Karena, ya Allah Pak, mau hidup sendiri aja, bikin diri sendiri seneng aja capek. Apalagi mau ngurusin orang lain, mau mengubah dunia. Pak, ya Allah, mau mengubah pulsa sendiri aja kagak naik-naik, Pak. Mau ngubah IPK sendiri aja susah. Nah, ini adalah suatu konsep berpikir yang harus dibalik. Jadi, kalau orang targetnya cuma diri sendiri, ketika dia gagal, maka dia akan hancur semuanya. Ketika seseorang ingin mengembangkan dunia, mengubah dunia, ingin membantu orang lain, maka ketika dia gagal, minimal dirinya sendiri sudah tertolong. Gitu kebalikannya. Nah, ada pendekatan-pendekatan yang, Pak, menurut saya semua orang tuh ngurusi urusannya masing-masing aja deh. Nggak usah ngurusin urusannya orang, sehingga kalau semua orang baik, nanti semua secara kolektif akan baik. Nah, masalahnya adalah manusia itu jarang sekali bisa melakukan hal-hal mulia, hal-hal hebat kalau tidak berkolaborasi dan berkompetisi. Jadi kolaborasi dan kompetisi itu harus seiring sejalan. Terlalu banyak kompetisi, orang akan saling membunuh, saling menjegal, menghalalkan segala cara. Sedangkan terlalu banyak kolaborasi, jadi tidak ada kemajuan. Kenapa? Karena kita sudah mencobakan itu pada beberapa negara sosialis dulunya, ketika orang terlalu berkolaborasi, semua orang dapat jatah yang sama, makanan yang sama, mobil yang sama, akhirnya nggak ada yang semangat kerja. Jadi kolaborasi dan kompetisi ini adalah hal yang wajib nih, wajib dan kudu diseimbangkan. Nah, buat teman-teman di sini ikut webinar ini tidak bisa tiba-tiba keren, tidak bisa tiba-tiba jadi agent of change. Saya maka kasih dulu sebuah apa namanya ya, sebuah tips gitu, atau sebuah kerpekan ya, untuk kalian ngutip. Dari mana saya mendapatkan ilmu-ilmu saya? Dari baca buku. Nah, baca bukunya bukan buku sembarangan dong. Kita harus ambil buku-buku yang bermutu. Nah, sayangnya di dunia ini kan ada ribuan buku. Nah, saya share aja nih buku apa yang saya baca, sehingga saya sendiri juga bisa jadi agent of change, teman-teman juga bisa. Coba kita lihat dulu yang paling kiri, ada Start with Why. Nah, kalau teman-teman punya tabungan gitu, nabunglah buat buku ya. Ini yang bahasa Indonesia biasanya lebih murah daripada yang bahasa Inggris, selisihnya 2 kali lipat. Toh yang bahasa Indonesianya itu juga udah murah buat dosen sih. Kalau buat mahasiswa ya masih mahal ya, sekitar 100-an gitu. Nah, kalau untuk yang membajak, saya kurang tahu ya. Saya tidak mengizinkan dan tidak menyarankan. Tapi ya kalau kalian maunya gitu, tanggung kalian sendiri ya. Jadi buku yang pertama ini adalah Start with Why. Start with Why ini ditulis oleh Simon Sinek.
wajahnya ganteng, sering mondar-mandir di di TikTok kita, di FYP kita maupun di Instagram kita. Nah, Simon Sinek ini mengatakan bahwa jika seseorang ingin jadi orang yang hebat, jangan mengawali gerakan kalian atau kegiatan kalian atau mimpi kalian dengan aksi per aksi per aksi. Itu terlalu kecil. Kalian nanti tidak akan mencapai sesuatu hal yang mulia. Maka start with why. Kenapa kalian melakukan sesuatu? Kenapa kalian mau hidup? Kenapa kalian ada di muka bumi ini? Kenapa kalian mau berusaha? Ini adalah start with why. Kan kebanyakan orang itu start with how, start with what. Kalian start with why dulu dong, gitu. Nah, kebanyakan orang di dunia ini nggak punya visi dalam hidup. Nggak punya misi dalam hidup. Kenapa? Emang yang namanya orang lahir nggak pakai buku panduan. Kalau kalian bikin laptop, kalau kalian misalnya beli TV, itu kan datang ada buku manualnya ya. Kalian langsung buka, oh cara menggunakan TV ini. Sayangnya bayi lahir itu nggak ada buku manualnya. Kalian harus bikin manual sendiri. Itulah namanya start with why. Nah, buku yang kedua, ini ditulis oleh Evan Carmichael. Itu Build to Serve. Jadi manusia itu mendapatkan kebahagiaan yang paling utama bukan karena membeli barang, bukan karena pacaran atau menikah dengan lawan jenis yang paling cantik atau paling ganteng. Juga bukan mendapatkan pekerjaan yang paling keren. Itu semua adalah aksesoris. Tapi manusia itu mendapatkan kebahagiaan yang paling utama kalau kalian melayani orang lain. Dalam tanda kutip, membantu orang lain menjadi lebih baik. Ada orang yang memang ingin hidup, yaitu membantu orang untuk mendapatkan kekayaan yang lebih. Ada yang ingin membantu orang lain menjadi pandai dan bahagia. Saya itu membantu kalian untuk kalian lebih pandai dan bahagia, bukan menjadi kaya. Kalau menjadi kaya, kalian harus ikut seminar sebelah ya, bersama Indra. Iya, bukan. Ya kalau itu udah ketangkep, yang lain, yang serius gitu maksudnya. Nah, di situ kalian bisa lihat bahwa orang itu happy membantu orang lain. Jadi, kalau kalian tahu perasaan yang paling nyaman, perasaan yang paling hangat adalah kalian melakukan sesuatu. Contoh aja, kalian lihat ada anak kecil yang belum makan, minta-minta. Kalian kasih aja makan atau uang yang cukup untuk makan satu kali aja. Kalian rasanya hati udah hangat. Ya kan? Nah, ada ibu-ibu yang jual koran hujan-hujan, korannya harga 2.000, kalian kasih 5.000. Rasanya luar biasa. Itu lebih awet daripada kalian belanja-belanja, misalnya tas KW atau belanja skin. Itu bertahannya hanya berapa menit ya happy-nya ya. Kalau ini lebih awet. Nah, buku yang ketiga, teman-teman, ada di bagian kanan ini yang paling sering udah kalian lihat mungkin ya di beberapa tempat, yaitu Atomic Habits. Oh, ini luar biasa. Bagaimana kita bisa berusaha lebih baik, mencapai hal-hal besar hanya dengan berubah satu hal kecil tiap harinya. Kalau kemarin kalian naruh kunci motor selalu lupa karena pindah-pindah nggak jelas. Kadang-kadang telat kuliah, telat organisasi gara-gara nyari kunci motor ya. Mulai hari ini kalian buat paku kecil di ujung tembok, kalian taruh situ. Udah nggak hilang lagi. Hal kecil seperti ini akan mengubah hidup kalian menjadi hebat. Ini dimulai dari kunci. Nah, kemudian yang biasa bangun tidur kasurnya acak-acakan per hari ini atau besok, kemudian nggak usah dirapiin dulu, yang penting selimutnya kelihatan nutup gitu aja. Nah, satu hal kecil tambah satu hal kecil tambah satu hal kecil. Cowok-cowok nih yang mandi nih handuknya nggak pernah dikeringin ya, tiba-tiba dilemparin aja ke atas kursi, berharap handuknya kering sendiri. Mulai besok dicantelin di tempat yang benar gitu ya. Nah, ini adalah ya, yang cewek-cewek udah mulai panik. Gitu ya, Pak? Nanti suami saya kayak gitu. Iya, suami Anda kan juga laki-laki ya. Jadi kemungkinan mereka akan melempar handuk sembarangan. Kemudian juga kebiasaan cowok-cowok itu kalau ngambil baju, bajunya satu tumpuk diambil tengah, ambruk semua, terus dia pergi. Ya, itu bisa diubah ya mulai hari ini dengan hal-hal yang sederhana ya. Kalian angkat dulu bajunya, kemudian ambil tengahnya. Nah, itulah kemudian menjadi sebuah atomic habits. Oleh penulis Atomic Habits mengatakan bahwa atomik itu hal kecil. Bom atom itu dari hal-hal kecil. Tapi kalau meledak bisa menghancurkan satu kota seperti Hiroshima dan Nagasaki. Misalnya seperti itu. Nah, itu berhubungan dengan awalannya. Gimana kita mengawali sebagai agent of change. Nah, kemudian setelah kita dalam proses yang benar, kita baca buku tuh namanya buku Mindset.
yang ditulis oleh Carol S. Dweck, PhD. Ini buku terkenal banget, ini best seller. Kalau ada yang belum baca ini ya rugi banget ya. Kita harus mulai baca yang apa disebut sebagai growth mindset. Growth mindset ini adalah orang yang selalu berpikir secara maju, secara fluid. Orangnya itu sangat lentur. Kenapa? Mereka berpikir bahwa IQ bisa dinaikkan, bakat bisa diasah. Kalau kita berjuang, kemudian gagal, tidak apa-apa. Kalau kita mencoba hal baru, kemudian kita gagal, kemudian orang lain melihat kita bodoh, tidak apa-apa. Itu namanya proses. Itulah namanya growth mindset. Hati-hati teman-teman. Ada yang namanya mindset yang menjadi lawan dari growth mindset. Namanya fixed mindset. Fixed mindset ini sangat-sangat merusak, tapi tidak terasa merusak. Gimana contohnya? Orang yang memiliki fixed mindset, ketika dia mau lomba, dia pastikan dulu bahwa dia paling menang. Maka dia suka lomba dengan orang-orang yang di bawahnya dia. Maka ketika dia menang, senang banget. Tapi kalau misalnya lombanya terlalu menantang, itu saingannya terlalu berat, dia nggak mau ikut. Kenapa? Takut kalah. Jadi dia maunya menang terus. Ini teringat pada teman saya yang dulu pernah pamer sama saya. Hendy, kenapa? Saya ini nggak pernah ditolak. Oh iya, berapa kali kamu nembak? 0 kali. Dia nggak pernah nembak, makanya nggak pernah ditolak. Ini namanya fixed mindset, guys. Kalau kalian pengen punya growth mindset, ya nggak apa-apa nembak. Kenapa? Karena ada kesempatan ditolak, tapi juga ada kesempatan diterima. Jadi kalau misalnya kalian pengen menang lotre, minimal beli lotre dulu. Kalau enggak, ya mana bisa menang gitu. Jadi growth mindset ini adalah modal dasar supaya kita bisa berkembang di masa depan. Nah, untuk itu, maka dalam menghadapi skripsi, kita harus punya growth mindset. Artinya, skripsi itu barang kelihatan, bisa dipelajari. Kalaupun nanti ada kesulitan untuk menemui dosen, itu bagian dari hidup. Kalau misalnya kalian nanti ada kesulitan nyari judul, itu namanya sesuatu yang harus dipelajari. Maka salah satu perbedaan antara orang yang memiliki growth mindset dan fixed mindset, growth mindset, orang yang memiliki growth mindset atau pemikiran berkembang, dia akan mencari hal-hal yang menantang dan sulit. Sedangkan fixed mindset, dia akan mencari hal-hal yang mudah-mudah aja. Nah, contohnya skripsi. Skripsi ini adalah hal yang memang sulit, tidak ada yang mengatakan gampang, tapi mentalitas kita bisa kita siapkan. Contohnya, skripsi itu apa sih? Kadang-kadang di situ aja teman-teman belum bisa jawab karena apa? Saking horornya dengar-dengar dari kakak kelas, dengar-dengar dari dosen. Maka sederhanakanlah bahwa skripsi itu adalah laporan penelitian. Sedangkan proses skripsi adalah proses penelitian. Jadi skripsi itu apa? Skripsi itu penelitian. Nggak, ya kayak lomba yang namanya lomba-lomba penelitian gitu loh. Tapi ini wajib buat teman-teman yang kuliahnya mau selesai kan gitu. Kemudian penelitian ini dilaporkan dalam bab 1 sampai dengan bab 5. That's it. Apa yang susah? Nggak ada. Cuman kita terlalu horor karena kita tidak memiliki growth mindset ya di situ. Nah, selanjutnya, susunan dalam isi skripsi itu ubahlah menjadi bahasa sehari-hari. Jangan diubah pakai bahasa muluk-muluk. Contoh nih ya, bab 1, namanya kan biasanya latar belakang gitu kan ya. Nah, dan lain-lain. Itu sebenarnya isinya ini loh guys. Kamu nulis tentang judul ini kenapa? Itu harus ngerti. Saya nulis ini karena disuruh. Wah, nggak keren. Saya nulis ini karena terpaksa. Nggak keren. Jadi kamu pengen nulis judul ini karena benar-benar melihat kehidupan nyata. Misalnya, teman-teman ekonomi pengen nulis soal IPO misalnya, ya kan? Initial public offering. Karena kalian penasaran, kenapa banyak orang nanam saham di hari pertama malah turun terus, kemudian jual pas rugi, bukannya jual pas naik. Kalian nulis soal IPO karena kalian tertarik dengan fenomena ini. Nah, yang kamu mau selidiki apa? Pentingnya apa? Itu ada di bab 1. Jadi bab 1 itu isinya itu loh, gitu. Jadi disederhanakan dalam pikiran kalian. Nah, bab 2, karena sebagai manusia biasa, kita tidak bisa menulis sama sekali hal yang baru. Oleh karena itu, kita harus baca-baca penelitian sebelumnya. Jadi bab 2 itu isinya, yang dulu pernah neliti mirip sama lu siapa? Gitu kan. Nulis IPO. Berarti dulu yang pernah nulis soal IPO siapa aja? Teorinya apa aja? Terus akhirnya teori yang mau kamu pakai apa? Itulah, tanyakan pada diri sendiri. Yang bab 3,
Bab 3 itu menjawab satu hal aja, walaupun berlembar-lembar, tapi jawabnya satu. Cara nelitinya gimana? Ngambil datanya di mana? Pakai wawancara. Wawancaranya instrumennya seperti apa? Nanyanya bagaimana? Ngerekamnya bagaimana? Transkripnya bagaimana? Itu aja. Jadi bab 3 itu cara neliti, gitu loh. Nah, bab 4 itu adalah hasil penelitian. Terus selain kalian harus menuliskan hasil penelitian kalian, kalian harus membandingkan penemuan kalian dengan teori dan penelitian sebelumnya. Jadi intinya bab 4, temukanlah sesuatu, kemudian bandingkanlah temuan itu dengan bab 2. Udah. Dan bab 5 itu simpulin dan saranin, selesai, bye-bye. Apa sih susahnya kayak gitu? Iya. Emang sengaja malam ini malam motivasi ya. Kalian akan mengatakan, Bapak, hidup tidak semudah itu, Bapak. Ya, oke. Nanti kita bahas waktu ngobrol ya. Kita bahas waktu tanya jawab. Udah ada pada mulai emosi. Gampang, Bapak, enak aja ngomongnya. Oke ya, kita lanjutkan. Nah, sebelum kalian yang memilih judul, karena ada teman-teman yang udah tingkat lanjut, ada yang baru awal, ya fair lah. Teman-teman SMA misalnya, nanya kepada saya, Pak, gimana sih cara memilih judul? Oke, gini, sebelum kalian milih judul, kalian baca-baca dulu skripsi kakak tingkat. Kalau baca skripsi kakak tingkat, itu perhatikan susunan penulisannya. Bab 1 isinya apa, bab 2 isinya apa, bab 3 isinya apa. Kalian catetin itu loh, apa urutan-urutannya. Dari situ kalian jadi nggak terlalu horor. Oh, yalah, skripsi isinya cuma gini doang, gitu ya. Kemudian yang kedua, baca-baca jurnal di bidang kamu agar update. Cara-cara carinya gimana? Nomor 3 nih, lihat. Cara mencari artikel jurnal di Google adalah jurnal di bidang titik-titik, itu bidang kalian, terus tulisi kata PDF. Dan nanti keluar itu, jurnal-jurnal di bidang kalian. Nah, di situ lagi ngomongin apa? Misalnya kalau di penelitian elektro misalnya, oh lagi ngomongin soal nanomaterials, nanoteknologi, advanced nanoteknologi atau apa gitu. Kalau dalam komputer mungkin lagi ngomongin soal AI, ngomongin soal network, apa namanya neural network, itu seperti itu ada muncul di situ. Jadi kalian bisa terinspirasi. Ingat loh ya, terinspirasi bukan plagiasi. Terinspirasi itu baca terus kalian nulis sesuai dengan impian kalian, bukan wah bagus tuh, copy paste, ya, itu ketahuan nanti. Pakai Turnitin ketahuan. Tapi ingat, dosen kalian kan juga ahli ya. Nggak usah pakai Turnitin juga tahu bagian-bagian mana yang kalian copy, mana yang enggak. Saya pernah loh, baca skripsi, loh ini kok tulisan familiar banget, ini apa ini? Ini kamu copy paste ya? Terus dia bilang, enggak Pak, iya copy paste, ini copy paste karya saya sendiri loh, kurang ajar sekali ya. Dia copy paste karya dosennya. Ya saya tahu dong kalimat yang nulis saya sendiri. Nah, kemudian yang keempat itu baca beberapa terbitan yang terbaru. Jadi tahun 2000-an itulah dibaca ya, jangan tahun yang lama-lama lawas-lawas banget, nanti nggak up to date. Kemudian dari jurnal itu selidiki teori yang digunakan, cari bukunya. Jadi kalian itu harus baca artikel dulu, baru baca buku gitu kira-kira. Karena apa? Dari artikel-artikel itu nanti akan dirujukkan kepada buku-buku yang mutakhir. Nah, setelah itu ajukan judul ke dosen. Kalian kan kadang dapat dosen pembimbing yang tidak sesuai dengan permintaan kalian. Kalian sih meminta, ya usaha. Wah, denger-denger dosen itu enak, tapi kan dapatnya kadang nggak yang itu ya. Nah, oleh karena itu cari tahu dosen itu bidangnya apa. Kalian siapin 2 atau 3 judul, jangan cuma 1. Cara nyari dosen itu bidangnya apa lewat Google Scholar ya. Misal kalian ketik Google Scholar, Hendy Pratama, di situ kelihatan tuh bidangnya apa, pragmatik, politeness, apa pasti dia sukanya di situ tuh. Kalian ikut-ikut aja di situ. Nah yang kemudian kalau kalian udah siap 2 atau 3 judul, kalian majukan 1 judul dulu, ya pancing-pancing ya kan. Kemudian ajukan 3 yang lainnya jika dosen ingin yang lain gitu. Jadi kayak kalian udah punya cadangan, tapi jangan bilang punya 3. Ini gimana Pak? Ini gimana Pak? Ini gimana Pak? Gitu. Jadi kalian tidak usah panik-panik amat. Kalau perlu siapkan 5 gitu kan, sesuai dengan investigasi kalian. Kemudian pada pertemuan pertama bimbingan, tolong kalian itu perbanyak tanya tentang apa yang diinginkan dosen. Kamu catat dan ingat-ingat, dia pengennya apa? Apakah bimbingan 1 bab, 1 bab, 1 bab, atau 2 bab, 2 bab, 2 bab, atau dosen, kan ada 2 dosen pembimbing ya, dosen 1, dosen 2, dosen 1, dosen 2, atau dosen 1 dulu, baru dosen 2, gitu. Kalian tanya dulu. Kalau ketemu bolehnya di mana, Pak? Kalau WhatsApp caranya gimana, Pak? Kalau Bapak lupa nggak baca, boleh diingetin berapa kali, gitu-gitu.
emailnya di mana, kemudian cara ketemunya gimana. Nah, ini semua difokuskan pada pertemuan pertama. Nggak usah tanya teori-teori dulu, dengerin dulu apa yang diinginkan oleh dosennya. Kemudian afirmasi diri. Kalian sebagai manusia harus memiliki keyakinan. Nah, sayangnya keyakinan ini kadang-kadang sering luntur seperti iman ya. Iman kan kadang naik, kadang turun gitu kan. Kayak rezeki juga ya. Rezeki kadang dompetnya tebel, kadang kosong. Enggak gitu ya. Kadang dompetnya kosong, kadang kosong banget. Bahaya, berarti nggak stabil ya. Nah, oleh karena itu kalian harus percaya, kalian harus memberikan afirmasi diri. Karena kadang kan di kamar kos sendirian atau di rumah sendirian, nggak ada yang nyemangatin nih. Nggak semua punya ayang kan, ya kan? Ya coba kita cek dulu nih, siapa yang punya ayang yang menyemangati? Ya, ya sepi sekali tangannya, tidak ada tangan di sini. Saya lihat ayang-ayang lagi pergi. Ya kalian kebanyakan nonton TikTok ya, banyak yang pakai ayang-ayangan, digempur kalian kalah semua. Nah, oleh karena itu bagi teman-teman yang punya ayang-ayang itu, tolong jangan dimasukkan ke dalam lembar moto atau lembar kata pengantar. Saya termasuk yang menyesal, guys. Saya masukkan namanya di situ, setelah lulus putus, nikah sama orang lain. Istri saya sampai detik ini masih mempermasalahkan itu ya. Jadi tolong jangan terlalu jangan terlalu yakin. Jangan tulis nama, boleh aja tulis bagi yang selalu menemani saya dalam malam-malam kesepian mengerjakan skripsi. Oke ya, tapi jangan nama. Nggak tahu sih kalau kalian yakin banget, terserah. Ini saran saya sendiri menurut pengalaman pribadi. Yakinkan pada diri kalian bahwa skripsi itu bisa diselesaikan. Kenapa skripsi pasti bisa diselesaikan? Karena lebih banyak orang yang selesai daripada yang tidak. Itu clear. 99% orang skripsi itu pasti selesai. Kalaupun sidang, pasti lulus. Paling suruh revisi. Karena apa? Kami, dosen, dan juga prodi, punya target ngelulusin kalian. Karena kami juga takut akreditasinya jelek gitu loh. Kalian harus ngerti. Jadi jangan merasa hanya kalian yang butuh. Kami juga butuh loh. Cuman kami itu jual mahal selingnya. gitu ya. Kemudian nomor 3, yang paling penting adalah diri kita adalah orang pertama yang harus diyakinkan bahwa semua akan baik-baik aja. Jangan sibuk meyakinkan orang mulu ya kan. Kalian itu harus meyakinkan diri sendiri bahwa everything would be fine. You have to entertain yourself gitu. Nggak usah minta tolong orang. Karena untuk saat ini kalian nanya orang, malah orangnya malah membuat kalian semakin cemas kadang ya. Karena kan temen itu kadang temen, kadang enggak loh. Hati-hati loh. Kalian mengabarkan hal baik pada teman-teman bisa susah. Kenapa? Iri. Kalian mengabarkan hal buruk pada teman-temannya bisa senang. Kamu susah sendirian. Ya, hati-hati. Tidak semua teman itu seperti seramah wajahnya. Wajahnya bisa ramah, hatinya bisa busuk. Pak, masa kayak gitu sih? Loh, kalian sendiri pernah nggak ada orang jatuh dari kursi, malah kalian ketawa? Pernah nggak? Nah, itu kayak gitu. Jadi sebenarnya sama aja ya. Oke, juga yang nomor 4 itu singkirkanlah pikiran dan kegiatan yang tidak perlu. Kalau punya pacar yang isinya bertengkar mulu dalam masa-masa skripsi, break dulu nggak apa-apa lah. Ini skripsi lebih penting, pacar bisa cari ya. Asal kalian nggak cari yang seperti di drakor, karena itu tidak ada. Laki-laki tampan, kaya, mengejar cewek biasa. Habis itu ada cowok kaya, tampan lagi, rebutan cewek biasa. Ini tidak masuk akal, tidak ada guys ya. Tolong kalian bedakan antara drama dengan kenyataan. Oke, kita masuk ke metode penelitian. Baca lagi semua buku-buku metode penelitian. Kalau sampai belum bisa bedain antara kualitatif dan kuantitatif, kebangetan. Di dalam kuantitatif ada beberapa cara lagi, ada SEM, ada path analysis, ada yang namanya hierarki, itu harus paham. Kalau teman-teman yang suka kuantitatif di bidang ekonomi harus ngerti. Kalau belum ngerti, nonton YouTube, nonton Coursera, nonton Udemy. Ada banyak kursus gratis guys online ya kan. Tapi yang paling terbaik memang webinar nasional dari Komplit ini, luar biasa, nggak ada yang lebih dari ini. Wah, sponsor. Oke. Nah, selanjutnya kalau kualitatif itu juga nggak cuma kualitatif guys. Di dalam kualitatif itu juga ada aliran-alirannya. Ada case study, ada policy study, ada etnografi, ada fenomenologi. Nah, selama ini kok kalian yang pakai kualitatif cuma bilang ini kualitatif deskriptif. Ya Allah, itu udah nggak laku guys. Itu ada luas. Banyak pilihan, kamu harus baca banyak buku Metopen. Metopen tahu kan? Metode penelitian itu loh mata kuliah, ya kan gitu. Kemudian highlight atau garis bawahi info-info penting. Baca buku itu harus sambil dicoret-coret. Saya suka bingung sama orang yang punya buku tapi bersih banget. Itu sebenarnya buku atau koleksi perangko ya. Kalian tuh cuma pengen pamer-pamer di media sosial ya.
Buku itu ya dicoret-coret, tapi ada teman saya sih yang jengkel kayak gini, enggak, emang buku itu harus bersih, terserah. Tapi menurut saya kalau buku itu harusnya dicoret-coret. Kalau mau dicoret-coret mungkin difotokopi aja lah. Kalau di soft copy mungkin kalian bisa kasih komen gitu di PDF kalian ya. Kemudian pilih salah satu metode yang kamu yakin bisa. Kemudian metodologi yang paling bagus adalah menjawab 5W1H. Menjawab 5W1H itu apa sih? Why, when, where gitu loh. Dan who, dan what. Jadi kalian neliti apa, di mana ngambil datanya, ketemu siapa, ngobrol sama siapa, cara nulisnya gimana, semua terjawab di bab 3 itu di metodologi penelitian. Nah, ini nih yang susah nih. Saya mau khusus membahas ini hari ini. Menghadapi stres. Kalian saat skripsi kan stres. Nggak usah hilang mulu ya. Kalian nanti malah nggak kerja ya. Healing mulu ya. Yang pertama ya, stres adalah hal umum, harus dihadapi bukan dihindari. Kalian stres karena skripsi, dosennya stres karena nggak naik pangkat, dosennya stres karena pengen jadi profesor, belum bisa-bisa, dosennya stres karena ternyata di rumah masih ngontrak. Ada loh, dosen masih ngontrak itu ada loh. Jadi kalian jangan kira dosen itu masalahnya sama. Jadi stres adalah hal umum yang nanti juga akan stres kalau udah selesai skripsi, stresnya lain. Kalian selesai skripsi, stresnya daftar wisuda. Ternyata telat 1 hari harus bayar lagi 1 semester, kan stres yang lain lagi kan. Maka stres itu adalah hal umum, harus dihadapi bukan dihindari. Yang kedua, stres beda dengan depresi. Stres itu rasanya kayak ada beban berat di punggung kita. Nah, kita harus refreshing sekali-sekali, kita harus menghadapi itu. Tapi kalau depresi beda loh guys. Kalau depresi, ada perasaan ingin menyakiti diri sendiri, ada perasaan ingin menyakiti orang lain, tidak bisa melihat keindahan, pikirannya selalu negatif. Nah, ini depresi. Kalau stres, bisa kita sembuhkan sendiri, bisa disembuhkan bersama teman. Tapi kalau depresi, itu butuh dokter ya. Bedain ya. Kalau sekarang ini mulai ada kata-kata yang bicara sendiri dalam otak, menyuruh kalian menjedot-jedotkan kepala ke tembok, itu bukan stres, ya. Itu penyakit. Itu harus jangan, dan kalau kalian kena depresi dan penyakit, jangan ngomong sama teman. Apalagi teman yang sok religius. Soalnya apa? Bukannya disuruh ke psikiater, kalian malah dibilang, kamu kurang bersyukur. Kamu kurang ibadah, lama-lama kalian beneran nyemplung ke sumur ya. Jangan kayak gitu. Kalian harus cari bantuan ke profesional. Kemudian yang ketiga adalah kerja, jaga tempo, jangan sampai meninggalkan skripsi lebih dari 24 jam. Salah satu indikator yang benar adalah kalian kalau buka folder tahu foldernya di mana dan mana filenya. Kalau kelamaan ninggal skripsi, kalian buka komputer, foldernya mulai hilang. Yang mana itu berarti kalian udah kehilangan tempo. Ngerti ya maksud saya? Ngerti ya? Oke. Kemudian ada revisi 1, revisi 1.1, udah final banget. Yang mana itu filenya kalian yang lebih ngerti ya? Kemudian yang keempat itu healing sama staycation-nya nanti aja kalau udah selesai guys. Di tengah-tengah skripsi nggak usah pakai staycation, healing, nggak usah. Nanti hilang temponya gitu ya. Nah, kalau bisa kalian punya tavern atau tempat bertapa untuk skripsi. Kalau teman-teman yang suka main game RPG itu tahulah tavern itu apa ya. Nah, tavern itu adalah tempat untuk sendiri, ada meja, ada kursi, nggak ada yang ganggu, kasih snack, makanan, kalian kerjain skripsi itu. Jangan keganggu sama apa-apa, gitu. Dan masalah pembiayaan, ini ada butuh biaya sih sebenarnya, walaupun saya sering ngomong nggak ada biaya, tapi sebenarnya ada sih. Kalian harus punya rencana anggaran biaya untuk skripsi, masukkan komponen bahan atau alat jika ada. Ini anak-anak kimia, anak-anak tekim, anak-anak industri, anak-anak arsitek, itu ada bahan dan alat ya. Masukkan komponen ngopi, ngafe, internet, ini penting nih, sering tombok di sini nih ya kalian ya. Komponen transport, kemudian komponen penyelenggaraan sidang, snack jika dibutuhkan, dan siapkan biaya ini jauh-jauh hari. Nah, dan terakhir, aspek rohaniah, jangan lupa dong, berdoa yang spesifik tentang skripsi dan studimu. Saya paling males tuh ada orang berdoa gini, ya Allah berikanlah yang terbaik. Wah, kasihan malaikatnya itu loh. Yang terbaik tuh apa guys? Kalian dikasih terbaik nggak mau nanti. Jadi ya Allah selesaikanlah skripsi saya ya Allah. Yang menyelesaikan kalian, tapi ya Allah berikanlah kemudahan untuk menyelesaikan skripsi ini dan studi saya gitu ya. Perbanyak ibadah atau meditasi. Jadi sekarang ini kan ada beberapa latihan yoga, latihan meditasi, kemudian ibadah yang wajib harus kita tambahin. Mulai berpikir apa yang terjadi dalam pikiran saya, sedang berpikir buruk atau berpikir baik. Itu harus tahu nih yang kalian rasakan di situ.
Kemudian sering berdialog dengan diri sendiri tentang apa yang kalian inginkan dalam hidup. Kalian tuh pengen apa sih dalam hidup? Kalau emang pengen kaya, ya nggak usah nanti daftar-daftar PNS, daftar-daftar penyuluh. Kalau pengen kaya, ya daftarlah perusahaan startup gitu. Tapi kalau pengennya memang seneng ketemu orang, mengabdi, kalian ngobrol sama orang yang memang seneng, daftarlah jadi guru gitu loh. Kalian pengen kaya raya, tapi daftar jadi guru, ya sedih terus nanti hidup kalian. So you have to know what you want ya guys. Kemudian yang terakhir, kalian sedang menjalani hidup kalian, bukan hidup orang lain. Masuk ke dokteran, bukan karena kalian pengen jadi dokter, karena orang tua kalian pengen kalian jadi dokter itu sangat sangat berbeda ya. Kalian pengen jadi SH, ternyata hanya kalian melihat kerennya Hotman Paris. Kalian ternyata jiwanya tidak ada terpanggil ingin menjadi pengacara. Kan kasihan gitu kalian. Oleh karena itu, you are living your own life, not living others people's life. Gitu ya. Dan saya tutup dulu segini untuk pemancing diskusi. Semoga ada hal-hal yang mungkin lebih mau digali, ingin ditanyakan kepada saya. Ngomong-ngomong, kenapa kalian harus tanya saya? Lah kan saya sekolah S1, S2, S3. Kuliah terus, guys. Jadi saya tahu nih kuliah dari luar sampai dalam kan. Yang selanjutnya saya juga dosen kan. Kalian kan nggak pernah tanya gimana sih dosen itu perasaannya, kenapa dicari susah dan lain sebagainya. Kalian bisa tanya saya. Dan semoga itu bermanfaat nanti. Oke, saya kembalikan ke Pradika untuk dilanjutkan ke proses selanjutnya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bapak Hendy. Ini semangat sekali memberikan materinya untuk kita semuanya, walaupun sudah malam ini ya Pak ya. Dan selanjutnya ini sesi tanya-jawab sekaligus dialog interaktif. Jadi silahkan buat teman-teman boleh langsung bertanya kepada Bapak Hendy dan nanti langsung dijawab oleh Pak Hendy. Dan silakan untuk raise hand, nanti akan saya tunjuk. Jadi silakan mungkin punya keluh kesah ataupun apa terkait dengan skripsi dan kemudian proses kalian berkuliah, saya persilahkan di Zoom ini untuk saling sharing juga kepada Bapak Hendy. Oke, silakan teman-teman untuk raise hand, saya persilahkan. Oke, masih ada satu ya ini ya. Oke, selanjutnya ini ada lagi. Mungkin satu dulu Pak ya, ini saya. Oke, sudah 2 orang. Oke, next selanjutnya. Baik, penanya yang pertama atas nama Reynaldia dari Jawa Tengah. Ya, silakan. Ya, silakan. Halo Renal, udah bisa itu mic-nya? Silakan. Sudah. Perkenalkan Pak, nama saya Reynal Fernando, asal Jateng, mahasiswa UMS Teknik Mesin semester 2. Pak mau nanya gimana cara menghilangkan rasa malas saat tugas menumpuk? Oke. Oh gitu? Gitu doang? Iya. Oke. Langsung jawab Pradika atau mau langsung dijawab Pak? Boleh langsung dijawab. Oke, langsung dijawab. Renald, saya kira kamu adalah Profesor Renald Kasali. Bukan. Ternyata Renald yang lain. Saya cukup deg-degan karena Prof. Renald itu kan salah satu mentor saya. Jadi saya takut gitu kan menjawab ini. Tapi kalau cuma masalah rasa malas, saya itu punya beberapa teknik dekonstruksi itu untuk membuat kita nggak malas. Satu, kalau kalian malas garap tugas, sebenarnya alternatifnya apa sih? Kalian di rumah tuh ngapain? Syuting film? Ketemu sama Luna Maya? Kalian tuh kalau nggak garap tugas tuh ngapain gitu? Kalian lagi menjadi sutradara film box office? Enggak juga kan? Nah sebenarnya tugas itu adalah representasi bahwa kalian dipaksa untuk melakukan hal yang tidak berguna. Karena kalian dipaksa untuk melakukan hal yang berguna karena selama ini kalian selalu tertarik untuk melakukan hal yang tidak berguna gitu loh. Nah, yang kedua, tugas-tugas yang rasanya seperti sia-sia itu adalah membentuk sebuah fondasi atau dasar untuk kita melakukan hal-hal yang hebat. Kalau misalnya teman-teman di akuntansi, tugasnya numpuk banget, ngisi tabel ini, memeriksa arus masuk, arus keluar, itu membosankan, itu beratus-ratus lembar gitu, tiap hari selama bertahun-tahun. Tapi itu adalah syarat dasar. Saya kasih contoh begini, saya itu baru mulai latihan tenis itu 1 tahun atau 2 tahun yang lalu. Nah, di situ, kalau pengen main di lapangan, saya itu belum boleh loh sama pelatih saya. 2 bulan, 3 bulan pertama itu suruh mukul bola, 100 bola, pukul. Boleh main nggak? Nggak boleh.
pukul. 2 bulan nggak boleh, 3 bulan nggak boleh. Itu tugas. Tapi setelah 6 bulan, pukul gitu, ada lawannya. Jadi bisa main loh. Padahal dulunya nggak bisa sama sekali. Gitu, Renal. Jadi kalau misalnya kamu lagi malas-malasnya, pikirkan 2 hal ini. 1, alternatifnya apa sih? Alternatifnya cuma rebahan. Yang kedua, kalian nanti bisa berakhir membenci jurusan kalian, membenci pekerjaan kalian karena apa? Karena skip tugas-tugas ini. Tugas sedikit yang di-skip, kemudian numpuk sama besok, akhirnya tidak bisa di-handle. Dan itu akan menjadi sangat stres, dan bisa aja ada juga teman yang keluar gara-gara kebanyakan tugas yang nggak dikerjakan. Jadinya nilainya kurang semua. So, don't let it happen to you ya, Renal. Makasih. Oke, Kembali ke gimana, Praduka. Renal? Oke, mau menambah pertanyaan lagi untuk Pak Hendy atau kurang puas dengan jawabannya, boleh langsung bertanya lagi. Makasih Pak, sudah. Oke, saya kira masih ada pertanyaan lagi kan Pak ya. Oke, next selanjutnya atas nama inisial NH, Jawa Timur. Wih, buset, pakai inisial. Silakan NH. NH, silakan NH. Baik, terima kasih kepada host Pradika yang telah mengizinkan saya untuk bertanya. Sebelumnya mohon maaf Pak, saya nggak bisa on cam karena sinyal di sini susah. Apa-apa. Siap. Saya ingin bertanya mengenai skripsi pada bab 3 metodologi penelitian. Nah, di dalam analisis data, teknik analisis data pada penelitian jenis kualitatif itu kan pada umumnya mahasiswa-mahasiswa kayak skripsi kakak tingkat yang lainnya itu banyak menggunakan di analisis data itu menggunakan model Miles and Huberman yang dimana terdapat 3 alur yakni penyajian data collection, terus kesimpulan. Namun pada bukunya Sugiono pada tahun 2019 ini, beliau menyatakan bahwa terdapat 4 tahapan, yakni data collection, reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Yang saya tanyakan di sini, apakah sebenarnya itu sama saja atau bagaimana Pak? Dan cara mudah dalam menganalisis data itu seperti apa? Mohon penjelasannya. Dan pertanyaan satu lagi Pak, apakah responden pada jenis penelitian kualitatif itu harus minimal 10 responden atau bagaimana Pak? Terima kasih. Oke. Terima kasih untuk NH. NH namanya siapa sih? Kok pakai singkatan? Nama panggilannya? Nur Hazlina, Pak. Oke. Nama panggilannya Lina? Bukan? Oke, Lina. Oke, siap. Jadi gini, kalau kalian melihat metodologi penelitian menurut Haberman misalnya, kemudian menurut Sugiono misalnya, nah penulis metode penelitian itu ada ratusan bahkan ribuan. Oke, nge-mute sendiri. Jadi kalau kalian misalnya melihat Sugiono aja, ini Sugiono bukan kakek Sugiono bukan ya? Saya pastikan dulu nih, bukan. Bukan ya. Sugiono peneliti ya. Oke, siap. Nah, Sugiono, kemudian ada Haberman gitu kan. Itu kan nama-nama yang terkenal di kampus kalian. Di skripsi di wilayah kalian. Penulisnya itu ada ratusan bahkan ribuan. Gitu, Lina. Nah, oleh karena itu maka sebenarnya kita tuh dibebaskan membaca metode penelitian oleh siapapun, kemudian kita kombinasikan, kemudian disesuaikan dengan kebutuhan penelitian kita. Nah, boleh aja berarti salah satu item diambilkan dari Sugiono, satu item diambilkan dari Haberman. Nanti kalau ditanya sama penguji atau sama pembimbing, kenapa? Karena saya butuhnya ini Pak sama ini gitu. Jadi sebenarnya tidak ada yang mengatakan mana yang benar, mana yang salah. Bahkan ketika kamu mengatakan bahwa itu ada 3, itu ada 4, woi, ada yang mengatakan 7, Sperber mengatakan 8, ada yang mengatakan 11. Banyak, beda-beda. Jadi kamu harus mulai baca lebih dari sekadar 2 buku itu. Tambahi satu lagi gitu. 4 lah misalnya atau 5. Jadi ketika kamu menyebut secara yakin bahwa sepertinya seakan-akan hanya ada Huberman dan Miles dan misalnya si Sugiono, di tempat lain ada Ari Kunto, di tempat saya ada Harmer, di tempat saya lagi ada Nunan, di tempat saya ada Richard, di tempat saya lagi masih ada Creswell, ya kan? Yang di sini pernah dengar Creswell kan banyak banget. Jadi nggak cuma itu doang, gitu ya. 1.
Kemudian yang kedua tentang data, kalau misalnya kita ngambil data minimal 10, itu bukan cara kerja kualitatif. Nah, saya sarankan untuk Delina untuk segera googling yang dimaksud dengan data saturation. Jadi kecukupan data di dalam penelitian kualitatif itu tidak berbasis minimal 10, minimal 4, minimal 3, enggak. Satu orang aja, kalau emang udah kaya banget, dan emang penelitiannya longitudinal dalam waktu yang lama, itu juga udah cukup. Satu mau dibandingin dengan satu orang lagi yang dengan kondisi berbeda, dengan tingkat ekonomi berbeda, berarti cuma 2 bisa. Kemudian ternyata 2 itu, yang satu ekstrim miskin, yang satu ekstrim kaya. Bagaimana cara mereka melakukan KB misalnya? Kalian nggak puas dengan 2 itu, kalian tambahi faktor tengah, orang yang rata-rata, menjadi 3. Itu namanya adalah yang disebut sebagai sampling by theory gitu. Jadi purposive sampling, bukan minimal 10, minimal 20, tapi berbasis pada kebutuhan penelitian. Gitu Lina, jadi tidak ada angka yang bisa dipastikan dalam kualitatif, semua berbasis pada kebutuhan. Gitu ceritanya. Gitu Lina, makasih banget. Baik Pak, terima kasih penjelasannya. Tapi Oke. teman-teman kuantitatif nggak boleh kayak gitu. Kalau itu ada minimalnya berapa, ada rumusnya. Oke, makasih Pak Dika. Oke, baik Bapak. Selanjutnya atas nama Dinar dari Jawa Tengah. Tetangga-tetangga saya banyak nih. Selamat malam. Malam, Terima Dinar. kasih. Saya telah diundang di webinar ini. Maaf, ini pertanyaannya agak melenceng sedikit. Jadi gini, saya baru kelas 10, dan saya tuh ingin kuliah, tapi saya itu bingung belajar dari mana. Terus di Telegram itu juga ikut gabung di grup Ambis PTN, terus Saintek tuh, jadi masih bingung. Terus sering juga dibagi latihan soal, terus ya masih bingung juga. Jadi saya harus fokus belajar dulu atau diimbangi keduanya? Terima kasih. Memang kalau mau kuliah, kamu harus tahu dulu kamu itu pengen apa dari kuliah, pengen jurusan apa, dan dipastikan bahwa semua pertimbangan sudah kamu masukkan dalam variabel ya. Misalnya variabel orang tua. Ya walaupun saya katakan tadi orang tua itu kadang egois, tapi ya gimana ya, kan mereka sponsor ya, dengerin orang tua. Kemudian yang kedua, masa depannya bagaimana. Ya kadang-kadang kalian kan mungkin orang yang memang senang banget sama kemajuan zaman ya. Mungkin mau ngambil IT atau ngambil ekonomi atau apa. Tapi siapa tahu dalam hati kalian tuh kalian orangnya lebih adventurous gitu. Nggak penting duit, yang penting adventure. Misalnya ngambil antropologi, sastra Jawa. Kalian pengen baca-baca tulisan-tulisan masa lalu gitu. Karena kalian orangnya sangat menyukai sejarah. Kan boleh aja kayak gitu. Nggak semua orang loh tujuannya duit. Nggak semua orang tujuannya kaya gitu kan. Nah oleh karena itu kamu harus tahu dulu. Pertama itu. Yang kedua, kamu masuk harus negeri nggak? Atau harus swasta nggak? Kalau harus negeri cuma ada 3 loh jalan masuknya. Yang satu SNM, yang kedua SBM, yang ketiga mandiri. Kalau SNM itu harus berbasis rapor. Gara-gara berbasis rapor, kalian akan bersaing dengan SMA-SMA yang murah-murah nilainya gitu. Nggak tahu kalau kalian dari kampus favorit, ternyata nilainya pelit, bisa aja kalah sama yang ini ya kan. Jadi itu satu. Dan kedua, kalian harus masuk ke itu kan, 25% teratas atau apa gitu kan. Kalau enggak, berarti nggak bisa masuk SNM. Yang kedua, kamu harus masuk SBMPTN. Kalau SBM sih kan namanya juga tes. Kalian belajar sekuat-kuatnya dan kemudian sefokus-fokusnya supaya bisa lolos SBM. Tapi itu pun juga masih susah kadang-kadang. Jadi kalian juga tidak boleh terlalu keras sama diri kalian sendiri. Kalian harus tahu bahwa di dalam jurusan tertentu terlalu ketat misalnya. Jadi bisa aja pilihan pertama itu yang susah banget, yang kedua yang biasa gitu. Dan yang ketiga adalah seleksi mandiri. Seleksi mandiri biasanya bisa langsung ke kampusnya, jadi kalian hanya bersaing di tingkat lokal. Tapi tetap aja susah sih. Seleksi mandiri di UGM ya tetap aja susah, nah, ya kan? Oleh karena itu maka kamu harus tahu. Nah, masalahnya Pak belajar dulu atau gimana dulu? Ya kamu pengen apa? Kalau pengen masuk swasta, ya paling penting kuatkan dulu ekonominya kan gitu. Masuk swasta yang bagus kan mahal. Itu pun masih harus ada tes gitu. Nah, oleh karena itu apa sih yang harus saya lakukan dulu Pak gitu. Pertanyaannya jawabannya mudah. Dinar, keterima dulu dah. Nanti yang lain-lain dipikir nanti ya. Kalau belum keterima mau ngapain ya? Pak saya mau kuliah tapi nggak keterima ya nggak bisa kuliah gitu. Gitu ya Dinar ya. Makasih. Baik, terima kasih Pak. Ya, terima kasih Dinar. Next, ini inisial SRM dari Jakarta.
Selamat malam Pak, selamat malam Pak Nidat. Terima kasih atas Halo. kesempatannya. Saya mau bertanya Pak, kalau yang ada 2 pertanyaan. Yang pertama, kenapa dosen itu kalau di chat udah baca, tapi dia nggak balas gitu Pak. Jadi udah baca tapi kayaknya di back atau nggak dibalas terus lupa. Terus yang pertanyaan kedua, sekarang kebijakan setiap kampus itu gimana sih Pak? Apa udah nasional atau wajib offline atau bebas kampusnya tuh mau offline atau online? Karena teman saya ada yang dia nggak bisa offline, terus di dosen pembimbingnya pun nggak bisa bantu. Itu gimana? Terima kasih. Ya, oke. Yang pertama, saya kok jadi nggak enak ya sama kalian ya. Saya itu juga mengalami loh sebenarnya. Jadi WhatsApp-nya dosen itu beda sama WhatsApp-nya mahasiswa. Kita itu kadang-kadang ada yang dapat 40 bimbingan, apalagi yang doktor dan profesor kan ya. Kita juga bimbing S2, S3, jadi bisa sampai 100-an gitu. Jadi tidak seperti WhatsApp kalian yang sepi begitu kemudian nunggu si gebetan lama gitu kan, nggak balas-balas, dia balik kayak udah kemarin kayaknya sehari WhatsApp bisa 10 kali, hari ini enggak, lama-lama ghosting, itu enggak kayak gitu. Itu loh, apa numpuk terus hilang gitu loh. Jadi kalian nggak usah sungkan mengingatkan kalau emang kelewat 24 jam atau 2 kali 24. Jadi setiap 1 kali sehari atau 2 hari. Jadi jangan karena sungkan kalian enggak berusaha. Jadi walaupun dibaca doang atau kelewatan, itu sebenarnya dia udah lihat tapi lupa lagi. Paling keren itu sebenarnya gini, kalian pas WhatsApp, pas dia di depan laptop, pasti dikerjain. Nah masalahnya kan kita nggak tahu kapan dia di depan laptop, makanya usaha aja terus gitu. Kadang-kadang kalau ada orang WhatsApp atau mahasiswa WhatsApp, pas saya di depan laptop akan dilayani lebih cepat daripada pas saya di jauh gitu loh. Jadi kalian harus tahu mekanismenya. Kenapa sih dosen sukanya lupa atau sukanya nggak balas? Ya emang itu karena sering sering kali ketumpuk sama WhatsApp lain. Kemudian yang kedua, saya harus jujur, kehidupan dosen membosankan sekali. Kelihatannya tuh keren, tapi bosen banget. Masa ada yang namanya nulis jurnal, pengabdian, penelitian, nulis buku, koreksi lagi, revisi. Itu tuh kayak endless cycle of, nggak tahu, mungkin ya, prototipe neraka itu diambil dari kehidupan dosen mungkin. Nanti kalian di neraka bosen itu kayak 24 jam itu isinya itu, terus ngutek-ngutek dokumen terus itu. Jadi ya kalau saya minta dimaklumi itu jahat, tapi saya minta kamu tahu kira-kira cara kerjanya kayak gitu. Jadi kamu tahu kekeh aja sehari sekali atau 2 hari sekali. Jangan sampai seminggu, 2 minggu hilang nanti, ya. Terus yang kedua tadi gimana sih kebijakan pemerintah atau kampus? Sebenarnya paling gampang gini, semua kampus itu wajib hybrid sebenarnya. Karena yang berangkat itu ya boleh, yang enggak ya enggak gitu. Jadi yang di kelas itu ya ikut kelas biasa, yang di rumah nyimak pakai Zoom. Itu harusnya. Sayangnya ada dosen yang bahkan Zoom aja kesusahan, ya kan? Boro-boro mau mengombinasikan antara kelas dengan rumah. Nah, oleh karena itu saya cukup yakin ya, semester depan pasti udah offline semua. Nah, cuman masalahnya yang semester ini ya biasakan dengan gonjang-ganjing, dan kalau ada pengumuman bahwa itu hybrid dan kalian kok dihukum gara-gara di rumah, ya ini harus lapor ke WR1 atau ke dekan. Karena nggak fair dong. Tempat saya ini barusan ada, saya antar ke WR1 buat lapor. Karena apa? Yang namanya hybrid, itu separuh berangkat, separuh enggak. Dosennya ngotot supaya datang, kan padahal ada orang yang dari Papua, ada orang dari Sulawesi, kan susah juga. Gitu ya. Makasih banget buat pertanyaannya. Terima kasih Pak. Oke, selanjutnya dari Sabta. Ini sumut atau mana ya? Oke, baik. Terima kasih. Sebelumnya selamat malam untuk Pak Hendi. Perkenalkan, nama saya Sabta Sari. Asal saya juga dari Universitas Negeri Semarang, Pak. Saya dari Fakultas Teknik, dari jurusan PKK, Prodi Pendidikan Tata Kecantikan angkatan tahun 2019. Asal saya dari Sulawesi Tenggara. Oke, baik. Saya ingin bertanya Pak mengenai bagaimana sih caranya berkonsultasi kepada dosen mengenai judul skripsi yang sesuai dengan keahlian kita nih. Contohnya dari saya sendiri kan tata kecantikan Pak. Nah, saya itu misal memiliki
bidang keahlian dalam tata kecantikan dan saya ingin memilih judul skripsi menggunakan media pembelajaran itu menggunakan aplikasi. Contoh di TikTok. Misal saya ingin menggunakan media pembelajaran itu menggunakan TikTok. Tapi dari pengalaman kemarin ada cutting saya juga mengajukan hampir sama mengajukan seperti saya, namun ditolak Pak dengan dosen. Katanya TikTok itu tidak bagus untuk media pembelajaran begitu Pak. Jadi kayak misalkan dari dosen menolak, kami untuk membuat media pembelajarannya itu menggunakan TikTok. Nah, itu bagaimana Pak sarannya ataupun solusinya Pak? Terima kasih banyak. Waduh. Kalau TikTok itu tidak baik, berarti saya tidak baik untuk kalian. Ya, karena kan nyatanya sampai di sini diundang Mas Pradika juga karena TikTok. Tapi cara yang terbaik untuk berkonsultasi tentang judul, jangan bawa cuma judul. Jadi kalian bawa beberapa fotokopian, PDF atau apa, yang isinya adalah judul skripsi lain yang menggunakan TikTok misalnya, satu. Kemudian beberapa sampul lain berupa tesis. Ya, sampul disertasi yang mengandung TikTok-nya. Kemudian kalian juga bawain PDF atau halaman depan dari beberapa jurnal yang membahas mengenai pembelajaran menggunakan medium TikTok. Ini udah banyak. Jadi kamu bawa itu. Jadi kuncinya buat teman-teman yang lain di sini, kalau ngajuin judul jangan cuma selembar iwir-iwir. Jangan selembar itu acan ya. Kalian bawa belakangnya itu lampiran-lampiran tentang penelitian-penelitian yang udah ada di judul-judul yang mirip. Itu bukan karena kalian keren udah baca, nggak perlu baca semua sih, tapi bawa aja. Karena dengan seperti itu dosen akan melihat kalian serius banget dan kayaknya akademis banget ya, padahal belum tentu dibaca. Itu cara yang sudah saya pakai dulu, dipakai beberapa adik kelas saya, dan dipakai oleh para bimbingan saya yang udah denger-denger gitu. Ternyata sangat efektif. Gitu ya caranya. Jadi jangan bawa judul acan, tapi juga lembar-lembar lain yang menunjukkan bahwa tema yang sedang kalian bahas itu akademis dan sedang diteliti oleh para peneliti lainnya. Begitu. Oke, baik Pak, terima kasih banyak atas sarannya. Terima kasih. Oke, terima kasih Sabta. Selanjutnya ini Mutiara Riau. Wah, ini tadi dari provinsi yang berbeda-beda ya. Ini silakan. Tiara. Pradika happy banget kayaknya banyak yang tanya nih. Semangat ya Pak ya. Semangat ya. Oke. Silakan dari Riau Mutiara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Pak, kalau off-cam karena jaringan, Pak. Iya, nggak apa-apa. Silakan. Saya mau bertanya, bagaimana cara menentukan judul skripsi agar bisa diterima oleh dospem dan bagi kita itu mudah untuk mengerjakannya. Dan pertanyaan kedua, itu bagaimana Pak, apabila kita ini kan lagi ngerjain skripsi ini kan, tapi stuck di bab 2 gitu, bagaimana mulainya lagi? Terima kasih Pak. Oke, Mutiara jangan tutup mic dulu, karena memang kita harus interaksi. Kemudian yang kedua, memang nggak usah pakai gambar, nggak apa-apa, suaranya udah kayak penyiar radio ya, enak banget ya Pradika ya. Jadi, Mutiara, tadi udah kita bahas ya sedikit tentang bagaimana mengajukan judul. Itu jangan sampai cuma judul doang, tapi juga jurnal-jurnal yang sedang in gitu. Nah, cara nyarinya gimana? Cara nyarinya adalah, kamu jurusannya apa Mutiara? Jurusannya PAI Pak, Pendidikan Agama Islam. Pendidikan Agama Islam. Kamu carilah jurnal Pendidikan Agama Islam di Google. Kemudian di situ muncul nih ada contohnya e-jurnal. UIN Suka. Kamu di mana tempatnya? UIN? Di IAI. IAI ya. Islam. Nah, di situ ada jurnal-jurnal, nggak cuma dari Unisuka, ada dari Unisula, ada macam-macam. Nah, ini saya sedang membuka, dan di situ langsung kelihatan ada yang namanya archive atau arsip. Arsip ini adalah karya-karya ditulis oleh para dosen di bidang kalian. Contohnya ini ada Effective Teaching in Psychological Perspective, PAI Teacher Knowledge and Skill. Oh, ini ada psychological. Kemudian ada Integration of Islamic and Indonesian Education in the Perspective of Salahuddin Wahid, for example. Oh, ini ada yang kayak gitu. Terus ada lagi Learning Tahfidz Al-Quran during COVID-19 Pandemic. Cara belajar tahfidz Al-Quran di masa COVID. Tuh, keren juga kan? Nah, ini ada nih. Ini guys, dengerin. TikTok as a Generation Z Islamic Religious Learning
media during COVID-19 pandemic. Tadi yang nanya soal TikTok nggak bagus tadi ya, ternyata di dunia pendidikan agama Islam yang sekarang ini lagi dibicarakan adalah mengajar PAI menggunakan TikTok, guys. Loh, nggak masalah gitu ya. Jadi Mutiara, tolong tadi lakukan apa yang saya lakukan barusan, ketik Ya, Pak. Jurnal Pendidikan Agama Islam. Klik satu-satu, lihat di arsip yang lagi diomongin apa oleh para peneliti. Kamu ambil salah satu dari itu. Dan yang kedua tadi apa? Mohon maaf, Mutiara. Bagaimana cara kita kalau pas lagi ngerjain skripsi itu stuck di bab 2 gitu, Pak. Untuk memulainya lagi gimana? Kadang kan banyak halangan juga kan, Pak. Nah, itu, Pak. Ya, Gimana? bab 2 itu ada 3 isinya. Yang pertama tentang previous studies atau penelitian-penelitian yang terjadi sebelumnya. Jadi kalau mau cari aja jurnal-jurnal, skripsi-skripsi, tesis yang judulnya mirip sama kamu, itu udah jadi sepertiga. Yang kedua, yaitu tentang theoretical studies, yaitu tentang teori-teori buku-buku yang dibahas di bidang kalian. Itu udah sepertiga yang kedua. Berarti 2/3. Yang sepertiga terakhir adalah kalian harus memilih teori mana yang kalian sukai, dan teori penelitian mana yang kalian jadikan rujukan, dan berikanlah sebuah justifikasi dalam bentuk gambar atau flowchart. Itu sepertiga yang terakhir. Jadi, kerjakan dari sepertiga pertama, sepertiga kedua, sepertiga ketiga, selesai. Gitu. Yang paling penting adalah tadi, jangan sering ninggal-ninggal skripsi. Ya, Pak. Pokoknya kalau udah mulai lupa, udah mulai apa, itu nanti jadi males. Segala sesuatu itu akan selesai jika dikerjakan. Dan 99% skripsi yang tidak selesai bukan karena dosen, bukan karena teori, tapi karena tidak dikerjakan. Terabaikan oleh hal-hal yang tidak penting yang lain. Gitu ya, Mutiara? Ya. Terima kasih, Pak, sebelumnya. Terima kasih, Tiara. Mari. Dika, halo. Oke, siap. Terima kasih. Selanjutnya ini inisial FMJ Lampung. Mantap. Lampung. Ini semua perwakilan provinsi sepertinya nih, Pak ya. Iya. Silakan. Dia sedang memandikan gajah. Enggak, Ding. Apa ya Lampung harus gitu ya. Oke, silakan. Teman dari Lampung. Halo Pak, suara saya Oh, terdengar nggak ya Pak? Sangat terdengar. Gagah sekali suaranya. Silakan. Makasih Mas Pradika waktunya. Sebelumnya, halo Pak Hendi. Halo. Salam kenal dari Universitas tetangga Pak, dari UNSUD. Oh ya, oke. Ya, Pak. Mungkin, Sebelumnya, mungkin boleh dinyalakan saya- dulu kameranya mungkin MF jadi Oh iya, biar saya lebih izin off cam ya Mas ya, soalnya lagi di luar. Oh ya, mungkin lagi sulit jaringan, Mas. Nggak apa-apa. Iya, hujan lagi hujan Oke, Pak. silakan. Oke. Sebelumnya MFJ itu Muhammad Firdi Julian ya Pak ya. Oke. Sebelumnya saya dari Universitas Jenderal Sudirman, jurusan Pendidikan Jasmani. Pertanyaan saya itu tentang tugas ya Pak ya. Kan Oke. saya tuh punya masalah sama berat badan ya Pak. Jadi Mhm. pengen nambah berat badan gitu loh Pak. Nah, di luar itu saya kan anak semester 2, maba semester 2. Karena maba semester 2 kan banyak banget tugas gitu ya Pak ya. Jadi kalau ada tugas itu terlalu dipikirin gitu loh Pak. Karena saking banyaknya tugas, kayak jadi beban pikiran gitu loh Pak. Dan saya takut kalau terlalu mikirin tugas itu berpengaruh ke berat badan kayak gitu loh Pak. Takutnya karena tugasnya numpuk, terlalu dipikirin, terus berat badannya nurun gitu. Pertanyaan saya, solusi buat kita biar nggak terlalu mikirin tugas, plus berat badan itu nggak berpengaruh kayak gitu loh Pak. Apa ya Pak? Terima kasih. Oke, Julian, makasih banget. Langsung saya jawab di sini ya, Julian. Memikirkan sesuatu itu nggak ada jeleknya kok. Orang itu malah harus serius memikirkan sesuatu. Jadi ya sebenarnya nggak ada hubungannya. Jadi ketika kamu harus mikir tugas, ya mikir tugas. Ketika di luar tugas, ya kamu nongkrong sama temenmu, kemudian kamu pacaran. Cara berpikir yang lain adalah dengan memikirkan konflik Rusia dan Ukraina. Kamu kan berada di negara yang sangat aman nih, boleh nongkrong, boleh ngedugem bahkan. Nggak ada larangan ngedugem di sini. Kecuali ya kurang sopan aja buat kalau diceritain. Anak PAI tadi ngedugem kan nggak bagus ya, masa punya guru agama suka dugem ya. Tapi kalau kamu jurusannya lain kan silakan aja. Tapi intinya adalah, kamu tuh belajar di negara yang aman. Bayangkan kamu sekarang ada di Ukraina.
lawannya adalah Rusia. Kan serem banget tuh. Kemungkinan besar ya kalah kan gitu. Lawannya gede banget. Nah, di situ ada bom, ada tank. Seumur hidup kalian nggak usah melihat bom, nggak usah melihat tank, nggak ngerti ya bentuknya kayak apa, nggak perlu melihat namanya bom Hiroshima Nagasaki kan. Tugas nggak bakalan membunuh kalian gitu. Jadi menurut saya makan makanan yang sehat, terutama protein, lemak, ya sedikit banyak karbo lah untuk naik. Apalagi kamu bulking kan, jadi boleh makan karbo dan itu bikin happy. Jangan telat-telat makan. Tugas kerjain, jangan cuma dipikirin doang. Maka kebahagiaan itu muncul dari tugas atau masalah yang selesai. Yang bikin nggak bahagia adalah tugas yang nggak dikerja-kerjain, tugas yang nggak diselesaikan. Misalnya kamu punya waktu 5 hari untuk menyelesaikan. Kamu selesaikan di hari terakhir, itu bikin 4 harinya jadi bete. Lebih baik selesaikan di hari pertama, 4 harinya buat main, kan gitu. Jadi cara kerjanya adalah satu, kamu sadar bahwa mikirin tugas itu bukan yang bikin kamu kurus. Yang bikin kamu kurus adalah mikirin tugas tapi nggak dikerja-kerjain, gitu loh. Yang kedua, nikmat hidup di sini itu udah lebih-lebih banget. Kamu stres atau kamu merasa tertekan, itu jadi nggak menghormati teman-teman kita yang lagi ada perang, kelaparan, gitu-gitu ya. Jadi, so enjoy your life, dan tugas itu bagian dari membuat kamu pinter. Dan orang yang pinter itu jadi lebih bahagia loh, Jul. Kenapa? Saya ngerasain sendiri, setelah baca buku jadi lebih happy, setelah tahu sesuatu lebih happy, diundang-undang kayak gini bisa sharing ke kalian, jadi lebih happy. So, smarter, happier, gitu. Jangan tambah stres malah. Oke, Julian, makasih. Terima kasih, Pak. Maaf, Pertanyaannya agak... Enggak apa-apa, bener. Kita bahas bareng supaya kita dapat perspektif yang sama, supaya kalian nggak merasa tersiksa sama tugas. Oke, makasih. Terima kasih, Pak Hendy. Selanjutnya ini atas inisial ELL, Sumut. Woi, Sumut loh. Terima kasih kepada Kak Dika yang telah menyempatkan saya untuk bertanya kepada Pak Hendy. Di sini saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Elisa Salsabila dari Sumatera Utara. Saya mau tanya nih Pak, tapi maaf pertanyaan saya sedikit melenceng ya Pak. Menurut Bapak, bagaimana motivasi atau pendapat Bapak kepada kami siswa atau mahasiswa yang sering overthinking tentang masa depan, Pak? Overthinkingnya tuh takut gagal atau sering nyerah duluan sebelum mencoba. Terima kasih, Pak. Ya. Oke, langsung saya jawab ya, Elisa ya. Buat teman-teman yang ada di sini nih, saya mau ngomong sesuatu yang horor. Saya mau lihat wajah kalian semua nih. Saya habis baca bukunya Rolf Dobelli. Rolf Dobelli itu bukunya bagus-bagus banget tau. Ada yang namanya The Art of Thinking Clearly, dan yang barusan adalah The Art of Good Life. Kata dia gini, kita semua itu nantinya mati. Dah, pikirin aja mati. Jadi kita tuh sebenarnya udah mati. Apapun yang kita usahakan sekarang nanti hilang. Mati. Selesai. Wong sama-sama mati aja kok. Kalian masih bingung soal masa depan. Ngapain? Karena kita nantinya mati, hal-hal lain itu adalah bonus. Pernikahan yang sukses, bahagia, sejahtera, itu keren, itu bonus. Kalau enggak, ya nggak apa-apa. Orang nantinya juga mati, gitu loh. Kemudian, kalian dapat pekerjaan yang keren, hebat, luar biasa. Boleh, itu bonus. Tapi nantinya mati. Lah kalau misalnya kalian nanti, misalnya nggak dapat kerjaan yang keren, kan juga mati. Gitu katanya. Jadi inti bahwa kita menyadari nantinya kita akan meninggal, dan hidup ini hanya sekali, dan juga hanya pendek sekali. Karena pendek itu kenapa? Manusia kan udah hidup, misalnya spesies manusia itu 20.000 tahun ya dalam kehidupan yang modern, agak modern lah, 40.000 tahun. Bahkan sebagai spesies ini, dalam bentuk ini, kita udah 200.000 tahun gitu. Kita hidup cuma 70 tahun maksimal, atau 80 tahun, dibandingkan dengan umur alam semesta, 14 miliar tahun, kita itu cuma, ya, seuprit. Nggak usah mikirin yang ribet-ribet tentang masa depan kita. Karena gini, sesuatu yang belum terjadi, lebih baik kita serahkan terhadap apa yang mengalir gitu. Tapi yang sekarang ini, kita harus sukses. Caranya gimana? Kita melakukan hal yang baik, lebih baik daripada kemarin. Dan ingat,
Jangan suka membanding-bandingkan diri kalian dengan orang lain. Ini yang tidak sehat. Itu yang bikin kamu nggak bahagia, El. Jadi kamu harus bandingkan diri kamu dengan diri kamu sendiri di kemarin. Selama kamu hari ini lebih bagus daripada kemarin, oke. Jadi kalau hari ini kamu bisa baca 2 lembar, 3 lembar buku, kemarin nggak baca, berarti hari ini lebih baik. Kalau minggu lalu kalian nggak baca buku sama sekali, hari ini baca buku, itu udah lebih baik. Stop comparing yourself with others. Itu kuncinya sih, El. Supaya nggak overthinking. Compare yourself with you were yesterday and you are today should be better than before. Gitu ya, El. Makasih. Makasih banyak, Pak. Gila sih, keren banget Pak Edi, terima kasih. Oke, selanjutnya atas inisial ya, ini DAZ. DAZ mana ini DAZ? Saya, Kak. Iya. Banyak ya dari Medan, semut ya. Salam dari Binjai. Nggak gitu ya. Oke, banyak juga. Oke, silakan DAZ dari Medan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Mohon maaf, sebelumnya saya tidak bisa on cam. Ya. Nah, jadi, saya kan saat ini sedang menyusun bab 3 metodologi penelitian kan, Pak. Di mana dengan pendekatan kuantitatif, teknik pengumpulan data saya itu kuesioner gitu. Jadi saya melihat beberapa penelitian terdahulu bahwa kuesioner mereka itu ditujukan ke karyawan gitu kan. Sedangkan dalam penelitian saya ini ingin saya tujukan ke nasabah gitu, Pak. Otomatis kan pernyataan mereka itu kan berbeda gitu kan, Pak. Gimana caranya mengubah pernyataan tersebut namun data kita tetap valid seperti mereka gitu, Pak. Itu aja, Pak. Oke. Ya gini, DAZ itu siapa sih namanya? Halo. D-nya apa? Dwi Arizona, Pak. Oh, Dwi Arizona. Dwi Arizona. Oke, Dwi. Gini. Yang namanya kuesioner itu sumbernya ada 2. Yang satu dari yang udah jadi di penelitian sebelumnya, terus kita tulis bahwa kuesioner ini berasal dari penelitian ini. Bisa aja 2 penelitian kita jadiin satu, kita kombinasikan. Kita nggak usah kita bikin yang udah dari orang gitu. Kita minta izin kalau perlu oleh orang itu kalau kita mau pakai. Itu boleh. Nah, yang kedua kita bikin sendiri. Cuman kelemahannya kalau kita bikin sendiri kadang kurang valid. Nah, oleh karena itu maka kita harus melakukan kombinasi antara yang udah dibikin orang sama yang bikinan kita sendiri. Nah, kalau dalam penelitian kuantitatif sebenarnya ada teknik namanya dimension reduction. Tapi berat. Itu membutuhkan ratusan input, kemudian ratusan variabel, baru ngumpul di satu sisi, kemudian kuesioner jadi bagus. Itu fit to model gitu. Tapi keberatan. Nah, dalam kasus kamu, ditanyakan kepada pegawai, kemudian ditanyakan pada nasabah, ya diubah aja. Dari kata sudut pandang pegawai, apakah Anda puas bekerja di sini, diganti menjadi apakah Anda puas melakukan transaksi di sini. Kan gitu kan? Kalau ada pertanyaan, apakah Anda puas dengan pimpinan di sini, itu nggak bisa ditanyakan kepada nasabah. Oh, nasabah nggak punya pimpinan, ya kan? Apakah Anda memiliki suatu pengalaman yang tidak baik selama ada di sini, itu bisa ditanyakan ke nasabah, bisa ditanyakan kepada karyawan. Jadi intinya selama kamu punya konstruk atau punya variabel yang ingin ditanyakan kepada nasabah, ya nggak apa-apa. Nggak harus sama persis dengan punya orang-orang. Itu tetap valid. Asal kamu benar-benar udah memeriksa pertanyaan-pertanyaan itu bisa dijawab. Pertanyaan-pertanyaan itu tidak di luar konteks. Kalau misalnya nasabah kan misalnya ada konstruk namanya kepuasan, ya kan? Ada konstruk yang namanya variabelnya namanya adalah integritas misalnya, atau kenyamanan gitu, kepuasan, kenyamanan dan sebagainya dan sebagainya. Ada bukunya gitu. Nah, kamu bikin aja, nggak usah takut. Punyamu beda sama temanmu bukan berarti punyamu nggak valid. Punyamu sedang meneliti hal yang baru gitu, Dwi. Jadi nggak usah khawatir. Oke ya? Iya, Pak. Terima kasih ya, Pak. Sama-sama. Oke, baik. Selanjutnya, ini atas nama Bestari Aisyah Usri. Firsa Bestari? Bukan? Bukan. Itu Bestari ya. Oke, Bestari. Makasih.
Sebelumnya terima kasih Kak Dika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak dan Kak semua. Saya Bestari Aisyah Usri dari Prodi Antropologi Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas. Saya izin bertanya Pak. Jadi kan kebetulan saya ini mahasiswa baru. Nah jadi di kelas itu ada kakak tingkat yang mengulang mata kuliah gitu Pak. Nah jadi waktu ditanya dosen nilainya tahun lalu dapat berapa, kok bisa mengulang gitu Pak. Nah jadi dia itu jawab ada yang dapat C, C plus sampai D gitu Pak. Jadi pertanyaan saya, menurut Bapak faktor apa saja sih yang bisa menyebabkan mahasiswa tersebut bisa mengulang mata kuliah tersebut? Dan hal itu di luar dari nilai pengetahuan, Pak. Jadi menurut Bapak bagaimana, Pak? Sekian, terima kasih, Pak. Oke. Teman-teman harus memahami bahwa mengulang mata kuliah itu bukan hal yang aib. Ibaratnya itu adalah pendalaman. Jadi biasa aja. Cuman masalahnya gini, untuk beberapa kampus, jadi nggak bisa cum laude. Karena cum laude itu syaratnya nggak boleh ngulang. Gitu. Jadi sebenarnya ngulang itu adalah hal biasa aja. Nggak ada yang hina tentang hal itu. Jadi kamu Bestari jangan terlalu menghina itu sama kakak kelas yang mengulangi di kelas kamu, biasa aja, nggak usah dibully. Nggak usah ya, biasa aja. Yang pertama itu. Yang kedua, kalau kamu tanya ke aku, kenapa sih ada mahasiswa yang ngulang, jawaban paling gampang adalah nggak niat. Serius, yang dapat C, yang dapat D itu nggak niat bener, sumpah. Tanyain aja, dia ngerjain tugas nggak? Dia sebenarnya bukan karena dia pintar atau goblok, bukan, tapi karena emang nggak niat. Jadi ada aja gitu, UTS lagi nggak berangkat, pura-pura sakit, terus dikasih remedi masih nggak bener, terus ujian akhir. Jadi jawaban paling tepat adalah nggak niat. Karena apa? Biasanya yang dapat C sama D itu cuma 1-2 orang gitu. Nah yang selanjutnya, kadang-kadang emang apa saja ada dosen yang merasa bahwa nilai A untuk Tuhan, nilai B untuk dia, C untuk semuanya, jadi bakalan tetap ngulang gitu. Dan yang kayak gitu, jalan keluarnya adalah kalian ngulang-ngulang aja, tapi dosen ini laporin aja itu. Pak, nilai A itu bukan buat Tuhan, Pak. Nilai A itu untuk pencapaian yang baik gitu ya. A, B itu di bawahnya gitu ya. Jadi masih ada dosen yang ya umur-umur segitulah yang punya prinsip semacam demikian. Gitu, Bestari. Jadi paling utama bukan masalah kepandaian, tapi losing control of yourself. Dan hati-hati loh. Setiap orang bisa losing control. Kenapa? Pertamanya cuma hal sedikit loh. Satu hari ngerasa nggak enak badan karena mungkin datang bulan atau apa, bolos. Nggak apa-apa. Kok enak ya? Santai. Hari kedua, minggu depannya tambah 4 hari, tambah, sehingga apa? Lebih dari 25% bolosnya. Sehingga kenyamanan yang sedikit itu, ya nggak ada namanya skip tugas langsung banyak. Pasti karena 1, terus 2, itu ngumpul, akhirnya apa? Fail. Gitu. Yang terakhir adalah plagiasi biasanya. Kalau kalian ketahuan plagiasi yang terlalu parah, dosen jadi marah banget, kalian dikasih C atau D. Gitu. Makasih, Bestari. Terima kasih atas jawabannya, Pak. Sekian, Pak. Oke, Terima kasih, Bestari. Selanjutnya atas nama DP Jakarta. Down payment kayaknya. Uang DP. Halo DP. Halo Dari Pak. Jakarta. Oke, nggak ada wajahnya, nggak apa-apa deh. Mohon maaf ya Pak, jaringan di sini tidak stabil. Iya, nanti push up sama Mas Pradika. Dia sukanya ngegas-ngegas gitu soalnya. Dia sukanya ngomong push up. Oke, DP silakan. Baik Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Hendy. Ya. Bapaknya mana hilang? Silakan. Saya minum dulu bentar. Oh iya Bapak, baik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dewi Purnama. Saya mahasiswa semester 2 di Institut Transportasi dan Logistik Trisakti, jurusan Manajemen Transportasi Udara. Mohon izin bertanya Pak, saya ini kan masih semester baru ya Pak, masih cukup muda semester ini. Di semester awal ini bisa nggak sih Pak saya mempersiapkan skripsi sejak awal? Misalkan jika bisa, tipsnya itu apa saja ya Pak? Oke. Saya punya usulan buat DP. Lain kali kalau berhubungan dengan orang seperti saya, jangan bilang muda ya. Pak, saya masih muda. Itu mengingatkan saya jadi kelihatan tua gitu ya. Nggak apa-apa, saya dewasa. Ya. Jadi intinya kalian para pemuda ini dan pemudi, suatu saat kalian juga akan seperti saya, akan tua. Jadi jangan terlalu diskriminatif kalian ya. Oke. Ya, terus selanjutnya adalah
Jika semester 1 atau semester 2 pengen melakukan persiapan skripsi, yang bisa kalian lakukan adalah datang ke perpus atau login ke perpus, download beberapa materi atau skripsi punya kakak tingkat kalian. Supaya kalian tahu dulu bentuknya skripsi itu kayak apa. Bab 1-nya apa, bab 2-nya apa, bab 3-nya apa, bab 4-nya apa, bab 5-nya apa. Kalian bikin catatan-catatan pendek. Kalau perlu kalian bikin tabel atau Excel menyatakan bahwa judul ini sudah saya baca, variabelnya ini, meneliti tentang ini, hasilnya ini. Singkat aja. Baca kalau ada waktu seminggu 1 lah. Sampai akhir semester kalian bisa baca 16-an. Kalian udah dapat gambaran kira-kira mau nulis apa nanti di masa depan. Jadi salah satu langkah buat kalian buat mulai mikirin skripsi adalah baca skripsi punya kakak tingkat. Dan di perpus pasti ada. Gitu ya. Baik, Bapak. Terima kasih, Bapak. Cukup jelas, sangat jelas. Kamu kan nanti transportasi itu ya, udara. Suatu Iya, saat Pak. kan akan kembalikan pesawat ya dari ATC atau apa gitu ya? Kira-kira ya? Mungkin kalau ATC bisa sekolah lagi sih, Pak. Oke, kalau kamu sampai ke ATC nanti sekolah lagi, itu ada mantan dulu yang meninggalkan saya dan dia jadi pramugari. Tolong pesawatnya disasarkan ya. Oke. Terima kasih. Itu titip aja pesannya. Baik, Bapak. Terima kasih, sebut Bapak. merek ya, Lion Air. Oke, silakan. Oke, makasih. Bercanda. Baik, selanjutnya Terima kasih, Pak. atas nama Putu Sri Anggraini. Selamat malam, Pak. Nama saya Putu Sri Anggraini. Saya izin Dari Bali? offline ya, Pak ya. Dari Iya, Bali, Pak, bukan? tapi kuliahnya di Sumut. Iya, Pak. Oh, luar biasa dari Bali ke Lesu. Silakan Putu. Ya, Pak. Saya kan mahasiswa semester akhir ya, Pak. Ya, biasanya kan kalau buat skripsi itu kan ada males-malesnya. Saya kan kerja juga. Saya mau minta apa sih tipsnya bagaimana cara kita untuk mencari sumbernya dari buku maupun dari Google, karena kan misalnya banyak banget ya Pak ya sumber-sumbernya, tapi saya kebingungan yang tips yang pas untuk mencari kayak materi-materi dari bab 1 sampai bab terakhir. Nah, yang pertanyaan kedua saya, Pak, kenapa ya Pak ya biasanya dosen kalau misalnya kebanyakan kan kakak kelas tuh kalau buat skripsi ada yang dicoret-coret, terus tulisannya itu kayak nggak kita bisa baca. Kenapa dosen itu nggak kasih note kertas kuning ataupun kertas yang lainnya? Takutnya kan nanti kayak buang-buang kertas dan nggak, yang paling penting itu nggak kita bisa baca dan kita nggak tahu dosennya skripsinya apa. Apalagi dosen yang kita dapatnya itu dosen yang bimbing kita killer. Itu saja sih Pak. Terima kasih. Oke, Putu ya. Saya jawab dulu yang pertanyaan kedua ya. Pertanyaan pertama kita bisa balik ya. Pertanyaan yang kedua ini adalah salah satu konten saya yang terkenal ya. Konten saya di TikTok yang terkenal itu tentang ini. Saya nanya kepada Bli Made Andi dari UGM ya. Bli, kenapa? Dosen suka coret-coret skripsi. Kata Bli Andi katanya, loh, cuma coret-coret, orang bisa dibakar, diinjek, dilindas truk, nggak bisa. Ya, artinya sangat menghibur bagi dosen, tidak menghibur bagi kalian ya. Mohon maaf. Artinya coret-coret itu udah paling bagus, guys. Itu udah keren. Kalian bayangin ya, kalian misalnya ngumpulin skripsi, nggak diapa-apain. Nggak ada coretannya. Stres kalian. Stres, sumpah. Oleh karena itu, maka dicoret-coret itu adalah tanda saya. Selanjutnya, jangankan kok kalian. Dosennya sendiri suruh baca tulisannya sendiri juga nggak bisa. Makanya ketika kalian ketemu dosennya, jangan langsung diambil aja. Lihat halaman yang dicoret-coret, tanyakan. Kemudian jangan lupa ambil rekaman. Itu penting. Karena apa? Dosennya juga lupa kadang dia nulis apa. Jadi sambil dia nyoret-nyoret misalnya, atau selesai nyoret-nyoret, atau kalian ambil setelah seminggu dicoret-coret, kalian bukain halaman-halaman yang dia coret. Jangan bilang, iya aja. Pak, mohon maaf Pak, ini apa, Pak, ini apa, gitu. Jadi penting. Coretan itu penting, jauh lebih berharga daripada tidak dicoret sama sekali. Kemudian yang kedua adalah ketika itu berupa file, dosennya nyoretnya langsung pakai komputer itu udah enak banget. Tapi sebenarnya nggak banyak yang mau. Saya aja lebih seneng nyoret kok daripada pakai komputer, soalnya capek, sama lonely, kesepian. Kalau nyoret-nyoret kan enak di depan kalian. Sama juga ini, membalaskan dendam saya dulu. Masa dulu saya dicoret-coret, kalian enggak? Itu nggak adil tahu. Jadi ini ada upaya pembalasan dendam ya. Enggak itu bercanda. Itu karena praktis aja. Jadi itu lebih praktis dan sebenarnya kalau nggak dicoret-coret lebih parah. Yang kedua, kalau kalian mau nyari judul yang bagus, itu sudah saya sebutkan tadi.
Bapak, maaf motong Pak, judul saya udah oke sih Pak, tapi cari tipsnya untuk isian bab 1, bab 3-nya, karena kan online nih Pak, jadinya saya dapat, maaf ya, dapat dosen yang kurang pas, maksudnya dosennya kurang care gitu sama mahasiswa, jadi mahasiswa pun bingung dan nggak care juga sama dosennya, jadi kan kita sama-sama bingung, sama-sama care, pusing juga. Ya, Putu jurusannya apa? Manajemen perusahaan Pak. Manajemen perusahaan ya. Ini saya lagi bukan Google. Saya cari yang namanya jurnal manajemen perusahaan. Gitu. Jadi kata kuncinya. Tapi judul saya guru Bapak. Kayak mana itu Bapak? Saya kerjakan sebagai guru. Saya kerjanya kan sebagai guru, tapi saya tidak cari judul skripsinya itu tentang manajemen perusahaan, tapi tentang kedisiplinan guru di tempat perusahaan saya Pak. Kesejahteraan guru. Bukan, kedisiplinan Pak, kedisiplinan. Oke, berarti kalian Putu mengambil jurnal manajemen perusahaan pendidikan bisa di sini. Nah, kemudian atau jurnal manajemen perusahaan biasa dikaitkan dengan guru gitu. Nah, di situ akan kelihatan ini ada nih jurnal. Bahkan jurnal manajemen perusahaan itu nggak ada. Adanya jurnal manajemen yang isinya salah satunya adalah tentang perusahaan internasional. Nah, di sini misalnya kita bilang jurnal manajemen misalnya yang bagus ya, misalnya di UGM atau di UI gitu ya. Ada namanya jurnal manajemen dan pelayanan farmasi, ada jurnal mana lagi nih? International Journal of Business FEB UGM. Nah, di situ ini saya copy ya. Saya masukin ke chat langsung. Nah, di situ ada beberapa pilihan archive yang kemudian bisa dilihat di situ judul-judul apa yang sedang in. Kalau di UGM lagi in kan berarti di Indonesia juga lagi in, gitu kan? Ada namanya counterfeit purchase intention of fashion brand, personal values and social aspect of consumers as determinants. Terus ada juga tentang panic buying misalnya. Ini masih yang soal bisnis, soal marketing ini ya soalnya. Nggak semuanya tentang manajemen perusahaan soalnya. Kemudian factors affecting of e-wallets misalnya. Millennials response towards luxury fashion. Kita cari judul-judul yang berhubungan dengan perusahaan atau pendidik. Nah, itu di beberapa arsip sebelumnya. Mungkin yang arsip hari ini enggak, tapi arsip yang dulunya mungkin membahas tentang yang mirip-mirip kayak gitu. Tapi BTW ya, yang diambil Putu itu aneh banget. Dia ngambil manajemen perusahaan, tapi ngambil temanya guru. Ya Bukan. mungkin ya. Bukan Pak, gini, saya kan memang jurusannya manajemen perusahaan, tetapi di kampus saya itu mengizinkan untuk mencari topik penelitian yang lain. Jadi saya bekerja di sini, saya ambilnya itu kedisiplinan di sekolah ini gitu Pak. Jadinya kalau kita buat itu tidak sesuai dengan jurusan kita, tapi kita memilih judulnya sesuai dengan kita sendiri Pak. Jadinya tidak ditentukan sama sekali. Itu loh Pak. Ya, Bebas pemilihannya. Kesulitannya adalah ketika Putu. Saya mungkin potong sedikit. Ya, saya potong sedikit. Ketika kamu mengambil judul yang tidak umum dari jurusanmu, maka ketersediaan dosennya jadi terbatas. Nah, oleh karena itu, maka jadinya antara kamu yang harus mengalah ke judul yang lebih umum di prodi kamu, atau kamu akan mati-matian meyakinkan dosen supaya ikut ke judul kamu. Apalagi tadi disampaikan dosennya adalah dosen yang cukup kolot. Ini agak sulit. Makanya kalau bisa kamu negosiasi ya, supaya nggak terlalu kesulitan gitu. Jadi walaupun tidak diarahkan sama sekali, tadi saya sudah sebutkan bahwa siapa dosenmu, cari di Google Scholar bidangnya apa. Nah di situ kalau kamu akan mulai menyesuaikan apa yang dia suka, mirip-miripin gitu. Harusnya sih gitu. Jadi udah kejauhan ya, udah sampai bab 3 ya? Belum Pak. Nah ini dia permasalahannya Pak, karena kita online kan. Jadinya kami semester awalnya tuh kan offline, jadinya kami tuh nggak pas dapat dosen yang kurang aware, kurang care sama kita, jadinya kita juga dosennya kayak main-main. Nah
Dan pas ngasih tugas ya gambleng, ngasih tugas gitu aja tanpa menjelaskan lebih detail. Dan jadinya kami mahasiswa juga bingung kayak mana ya, makanya dosennya slow respon sekali, itu yang membuat kami susah. Oke, ini kayaknya harus dilanjutin di DM saya nih, butuh Instagram saya. Karena ini masalahnya lebih ke arah psikologis ya daripada masalah skripsi. Bisa kirim ke @hendypratama ya di DM saya. Biasanya kalau DM Instagram akan saya bales, tapi kalau DM TikTok, aduh parah sekali DM TikTok itu tenggelam, nggak jelas isinya gitu ya. Mohon maaf. Lanjutin ya Putih ya. Nanti saya tunggu. Makasih. Oke, Pak. Thank you, Pak. Ya, terima kasih Sama-sama. Bu Sri dan Pak Hendy. Nah, ini satu penanya terakhir ini. Nanti kita next ke acara selanjutnya. Jadi, untuk penanya terakhir atas nama SR Sumut. SR Sumut. Ya, terima kasih buat Bang Lika. Oke. Halo Pak, Halo SR. SR namanya siapa? perkenalan Pak, nama saya Rani. Oke Dari Rani, Sumatera. silakan. Pak, saya ingin bertanya. Boleh Sekarang kan Pak, bentar, Rani, untuk menunjukkan fisiknya mungkin, jadi biar lebih tahu kita. jaringannya agak Radika kayaknya selain mencari informasi juga mencari penampilan ya. Wah, luar biasa. Cerdas sekali. Jadi biar dia. lebih Oh, iya. biar lebih Pak. Lebih detail ya. Oke Rani, silakan. Kalau jaringan terganggu ya kita kasih diskon lah Pak Pradika. Ya, silakan. Pak, saya mau minta saran nih Pak. Kan Ya. saya mau kuliah kan Pak, tapi bingung sama jurusannya. Jurusannya entah biar buat peluang kerjanya banyak Pak. Tapi saya bingung sama jurusannya, saya mau ngambil apa gitu Pak. Oke. Kebetulan gini ya, saya juga lagi nyusun buku namanya Kuliah Buat Apa. Isinya yaitu tentang panduan gimana mau kuliah, cara mengambil jurusan, kemudian waktu kuliah ngapain aja, kemudian cara memahami dosen dan sebagainya. Tapi ada bab khusus membahas soal pemilihan jurusan. Nah, beberapa hal yang mungkin harus diperhatikan saat memilih jurusan yaitu yang pertama tentang passion. Passion kamu itu udah punya atau belum? Nggak semua orang punya passion, jadi nggak masalah. Kalau punya, alhamdulillah, nggak ya nggak apa-apa. Kalau punya, cocokin. Kalau passionnya emang angka, masuk aja MIPA, matematika, masuk aja fisika, gitu kan. Tapi kalau enggak, ya jangan maksain. Kalau emang passionnya bahasa, masuk bahasa. Kalau passionnya art, gitu, ya jangan masuk matematika, nanti kelihatan bodoh sendiri kan gitu, passion. Tapi nggak semua orang punya passion. Kalau kalian punya passion, bagus. Dan jangan lupa, passion nanti bisa terbentuk saat kalian menjadi ahli di bidang tertentu. Kemudian yang kedua, itu perhatikan tentang keinginan orang tua juga. Karena sebagai sponsor biasanya gitu kan. Sponsor pengen apa. Tapi itu bukan sebuah jawaban yang terkunci. Itu adalah sebuah pilihan juga. Orang tua nggak bisa maksain dong. Yang mau sekolah kan anaknya, bukan orang tua. Gitu kan. Yang selanjutnya yaitu tentang apa yang akan kita capai di masa depan. Memang ada beberapa jurusan yang mungkin tidak akan bisa membuat kaya, karena jurusannya misalnya PPKN, jurusannya emang jurusan kayak gitu-gitu ya, emang kalian pengen mengabdi pada negara, kalian pengen mengajari orang untuk pinter PPKN, tapi jangan salah, yang lebih penting daripada jurusan, yang lebih penting daripada universitas adalah kemampuan kalian. Sama-sama kampus gede, daripada kalian ranking terakhir di kampus gede, kalian lebih baik ranking 1 di kampus biasa. Artinya apa? Kemampuan kalian menjadi terbaik di lingkungan kalian itu menjadi lebih baik daripada sekadar ikut kampus besar, tapi kalian bukan siapa-siapa di situ. Jadi nggak usah khawatir gitu. Jadi ada passion, ada orang tua, ada ekonomi. Oh ya jangan lupa ngambil jurusan yang kalian bisa bayar. Jangan-jangan kalian seneng banget, orang tua kalian seneng banget, tapi harus jual rumah, jual sawah gitu kan? Ya jadi nggak nikmat kuliahnya. Tiap UKT harus ngejual sapi gitu kan nggak nyaman juga gitu. Jadi ada beberapa hal yang bisa dilihat, kemudian di masa depan nggak ada yang bisa memastikan. Katanya IT bagus, banyak juga yang nganggur. Katanya dokter bagus, ternyata banyak juga dokter yang masih nyari klinik buat kerja gitu. Nah artinya juga PPKN tadi saya sebut, PPKN kan nggak menjanjikan, ya kata siapa? Ternyata ada yang jadi dosen, politisi, ada yang jadi rektor, ya kan? Ada yang jadi menteri.
karena PPKN gitu. Jadi tergantung kerja keras kita dan juga tergantung kemampuan kita daripada jurusannya. Teman-teman dari jurusan filsafat misalnya, itu kan nggak ada yang kerja jadi filsuf, tapi malah ada jadi manajer bank, ada yang jadi direktur, padahal filsafat loh. Jadi nggak usah khawatir soal jurusan apa yang diambil, yang penting kamu pertimbangkan, jalani, komit, kemudian lakukan dengan sepenuh hati. Jangan gagal di situ. Makasih, gitu. Oke Pak, makasih. Oke, terima kasih Pak Edi dan Rani. Dan selanjutnya untuk sesi tanya jawab sudah selesai. Dan bagi teman-teman yang tadi sudah mau bertanya dan kemudian tidak mendapatkan mungkin slot untuk menyampaikan ke Pak Hendi, mungkin bisa nanti DM melalui IG-nya Pak Hendi ya. Atau mungkin setelah acara ini boleh disampaikan ke saya, nanti akan saya sampaikan ke Pak Hendinya. Dan selanjutnya ini ada suatu pertunjukan Pak untuk kita semuanya dari salah satu peserta atas nama Naila ya. Halo Naila, ada? Halo Naila. Suara saya terdengar? Oke, terdengar. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi, pidato ini adalah pidato dengan 3 bahasa, yaitu bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan bahasa Jepang, yang akan saya persembahkan untuk teman-teman dan Bapak Hendi yang terhormat dengan tema Peran Pemuda bagi Masa Depan Bangsa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Wakil Rektor Universitas Negeri Semarang, Bapak Dr. Hendi Pratama, SPD MA. Yang terhormat, Kak Pradika Kurniawan selaku host acara pada hari ini. Dan yang saya hormati, hadirin teman-teman sekalian yang berhadir di Zoom pada hari ini. First of all, at our event today, namely the national webinar held by Complete, I would like to say thank you for the opportunity given to me so I can deliver my speech entitled The Role of Youth for the Future of Our Beloved Nation, Indonesia. But first, please let me introduce myself. My name is Radia Naila, but my friends usually call me Naila. I'm 16 years old and I'm on 2nd grade in SMIT Ukhuwah Banjarmasin. I'm speaking here and now, it's not because I'm more knowledgeable than the audiences. And maybe some of you are even smarter than me or more diligent than I am. But the reason that I'm speaking in front of all of you right now is because this matter needs to be raised and resolved. Hadirin yang saya hormati, pemuda memiliki peran yang sangat strategis dalam kemajuan bangsa dan negara. Baik buruknya suatu bangsa negara dapat dilihat dari kualitas pemudanya, karena pemuda merupakan harapan untuk menjadi seorang pemimpin di masa depan. Pada zaman dahulu telah terbukti bahwa perkembangan sejarah bangsa kita, negara Indonesia, tidak lepas dari peran pemuda-pemudanya. Sebagai contoh, para pemudalah yang mendesak Presiden pertama kita, Insinyur Soekarno, agar segera memproklamasikan kemerdekaan negara Indonesia. Selain itu, para pemudalah yang mengawali terjadinya Kongres Pemuda yang menghasilkan Sumpah Pemuda yang di dalamnya untuk mempersatukan pemuda-pemuda di seluruh Nusantara dan masih banyak lainnya peran pemuda dalam perkembangan sejarah bangsa ini. Nah, hadirin pasti pada berpikir, kita yang berada di zaman sekarang ini, yang masih muda ini, bagaimana sih caranya agar bisa mengarahkan masa depan bangsa kita ke arah yang lebih baik? Tidak perlu dimulai dari yang ribet, mulailah dari yang sederhana. Mulai dari diri sendiri, kenali kekurangan dan kelebihan kita, berdamai dengan diri sendiri. Karena kalau kita belum bisa mengurus diri sendiri, kita tidak akan bisa mengurus serta memimpin orang lain, terlebih lagi negara. Jadi hadirin yang saya hormati, kita masing-masing sudah memiliki kelebihan yang berbeda-beda. Mungkin ada yang sadar, mungkin ada yang belum. Sehingga cara kita untuk berkembang pun juga pastinya berbeda-beda. Ada yang memiliki bakat dalam bidang seni, menyanyi, public speaking, bahasa, sulap, sosial, perhitungan, sastra, budaya, dan lain-lain. Nah, gimana kalau saya bilang, semua itu bisa kita kembangkan dengan 2 cara? Iya, 2 cara.
Yang pertama yaitu belajar, dan yang kedua yaitu berani. Klasik? Iya, memang klasik. Tapi memang begitu adanya. Dengan belajar, kita menjadi bisa. Dan perlahan-lahan menjadi mahir, dan bahkan menjadi ahli dalam bidang yang kita pelajari tersebut. Karena kita mau belajar. Dan ilmu yang kita dapatkan dari mempelajari hal baru itu tidak akan pernah sia-sia. Yang kedua, yaitu berani. Kenapa berani? Jadi maksud berani di sini adalah tidak menyia-nyiakan kesempatan. Jadi berani untuk mengambil resiko. Banyak sebenarnya orang yang memiliki kemampuan. Banyak banget. Tapi mereka takut. Takut apa sih? Takut akan kegagalan yang menjadi resiko dari pilihan yang mereka ambil. Orang-orang berpikir bahwa kemampuan itu meningkat bak lereng. Sut gitu. Padahal kita berkembang bagai tangga. Perlahan, step by step. Kesuksesan dan kegagalan itu tidak menjadi patokan. Tapi itu membuat kita meningkat. Itu adalah proses perjuangan. So, enjoy the process. じゃあ、透明なゲストの皆様、この機会に国の世代の若者を招きし、それぞれの分野で一生懸命頑張っていきましょう。私たちが団結し、創造し、道徳的になり、私たちの未来、私たちの子供と孫の未来、そして私たちが愛するの国の未来のために、国の発展に役立つ何かをしましょう。みんなで奮闘して学べば、インドネシアは将来先進国になると思います。この国の子供たちが、この国の事業の投資の期待に応えて働き、この国の団結と誠実さ、そして若者の精神を高め続ければ、この国が世界の目から見て尊厳と名誉を与えられることを願っています。私が言えるのはそれだけです。この提出物の欠点については申し訳ありません。ご清聴ありがとうございました。Thank you so much for your attention. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya mohon diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, keren sekali ya pidato 3 bahasanya. Tepuk tangan yang luar biasa. Mari kita apresiasi ya pidatonya. Oke, selanjutnya tadi sudah ada penampilan yang selanjutnya. Ini adalah kesan dan pesan. Untuk kesan yang pertama, saya aturkan kepada Bapak Hendy ya, selaku narasumber pada malam hari ini untuk memberikan kesan pada webinar hari ini dan pesan kepada kita semuanya selaku anak muda ke depannya harus bagaimana. Saya persilakan Pak Hendy untuk durasi dan layarnya. Ya, terima kasih untuk Pradika yang sudah mengadakan kegiatan yang luar biasa ini. Dari persiapannya, dari promosinya, dari pesertanya juga komplit semua seperti namanya. Dan ini merupakan salah satu kegiatan yang sangat well organized dan sangat memuaskan bagi saya sebagai pembicara. Nah, selanjutnya buat teman-teman yang ada di sini, saya berharap teman-teman tahu dari apa yang saya sampaikan tadi bahwa you can be only happy if you can make other people happy. Jadi tujuan utama untuk orang bisa berbahagia lebih lama, lebih awet, lebih abadi, itu adalah dengan membantu orang lain mencapai apa yang mereka inginkan. Jadi kita tidak hanya berkembang untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk orang di sekitar kita, juga untuk orang di seluruh dunia bahkan. Nah, oleh karena itu, buat teman-teman yang punya mimpi, buat teman-teman yang punya harapan, yang pengen sukses, nggak usah malu. Di kehidupan ini nanti akan ketemu sama orang-orang yang akan mengubur mimpi kita. Masa kalian bisa? Dan ketawa ketika kalian punya visi, itu biasa. Tapi kalian yang tahu bahwa suatu saat kalian akan menjadi orang yang sukses, kemudian mengubah hal-hal yang tidak baik menjadi baik, dan itu yang kita usahakan bersama. Tiap hari kita belajar, nggak cuman kalian, tapi juga saya juga, Mas Pradika juga, setiap hari minimal ada satu hal yang kita perbaiki lebih baik daripada kemarin. So, I think you can make it, and also we all here can make it, dan see you at the top. Terima kasih, Pradika.
Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Hendi atas kesan dan pesannya. Nah, selanjutnya ini Pradika akan menunjuk satu perwakilan untuk memberikan kesan dan pesannya. Oke, atas nama Bestari, silakan. Apakah ada Bestari? Oke, tidak ada. Kalau begitu, atas nama ini ya, Sabta, silakan Sabta. Cek, halo. Oke, baik, terima kasih. Untuk pesan dan kesan pada webinar malam ini, untuk kesannya sangat luar biasa sekali, sangat memotivasi kepada saya, dan alhamdulillah dikit-dikit lah nggak overthinking. Untuk pesannya, terus mencoba, terus melakukan hal yang kamu ingin coba, dan jangan pernah berhenti jika tujuanmu itu belum tercapai. Mungkin hanya itu, terima kasih banyak. Oke, baik. Terima kasih Sabta untuk kesan dan pesannya. Dan di sini saya selaku host Pradika Kurniawan mengucapkan terima kasih sekali lagi untuk Bapak Hendi selaku narasumber kami yang malam ini sungguh luar biasa wejangannya. Terima kasih Pak Hendi dan seluruh peserta yang sudah bertahan hingga 81 orang ini. Kalian luar biasa. Kalian memang memiliki niat untuk menambah ilmu ya. Jadi nanti pesan saya buat teman-teman semuanya, setelah kita dapat pembekalan, arahan, dan wejangan dari Pak Hendi, saya ingin teman-teman untuk mengaplikasikannya dan kemudian menyebarkan ilmu ini kepada teman-teman di sekeliling kita. Jadi ilmu bukan hanya ke kita, tapi bisa mengalir ke teman-teman yang kita belum join hari ini. Jadi saya berharap itu, dan kemudian apabila saya perwakilan tim komplit mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak ini mungkin dalam kata atau perbuatan selama dan sebelum proses webinar ini ada salah kata. Dan oke, webinar telah berakhir dan sampai berjumpa lagi di webinar selanjutnya. Masih ada psikolog dan pembekalan charter admin dan akpol. Mungkin cukup sekian dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi untuk semuanya. Boleh kita beri oplos untuk kita semuanya. Terima kasih. Dan ini Bapak izin untuk foto bersama, Pak. Mungkin bisa dinyalakan terlebih dahulu kameranya. Dan yang upload di story dan mention saya, langsung saya fallback. Oke? Oke. Jangan lupa ya, tak komplit sama nama Pak Hendi. Jangan lupa Pradika juga. Oke, terima kasih. Ya, Pradika juga harus ya, biar Ya. sponsor. Oke, silakan dinyalakan teman-teman kameranya. Jadi di sini karena udah jam 9 kurang 3 menit, jadi di sini saya ingin teman-teman ketika berfoto harus ekspresinya bahagia karena webinarnya udah selesai, oke? Boleh senyum Pepsodent, saya persilahkan ya. Oke, slide yang pertama. 1, 2, 3. Oke, mantap. Pak Hendi kayaknya gini ya, Pak Hendi mungkin boleh ditiru ya teman-teman. Iya dong. Oke, next foto set yang kedua. Oke, set yang ketiga. Baik, sudah selesai. Mungkin gaya apa lagi Pak Hendi yang mungkin sekiranya melambangkan suatu semangat atau apa begitu Pak Hendi? Oh. Kita bisa. Semua kita bisa. Oke, baik ya. 1, 2, 3. Tangan mengepal ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, baik. Sudah selesai Pak Hendi untuk sesi foto bersamanya. Terima kasih sekali lagi Bapak Hendi dan teman-teman semuanya. Mungkin bisa out dari Zoom ini, Pak. Terima kasih. Dadah. See you. Aduh, ya. Terima kasih ya teman-teman semuanya. Walaupun tadi ada yang di luar peserta webinar nasional, terima kasih sudah semangat. Semoga ilmunya barokah ya. Ini memang nggak bisa ngomong tah atau apa? Bisa kan dia? Oh nggak bisa, astagfirullah. Udah bisa? Udah Kak, udah. Terima kasih. Terima kasih juga Kak. Terima kasih banyak Kak atas webinarnya. Untuk videonya mungkin untuk kegiatan hari ini kita komplit ya. Nanti di repost, oke?
Baik, Kak Di, Oke, siap, Kak. Kak Di, Ya, gimana? boleh minta video recordnya ini nggak? Kemungkinan sih 4 giga atau berapa giga ya kan? Gimana? Nggak apa-apa, kita di Google Drive bisa nggak ya? Nanti biasanya sih kalau untuk peserta webinar sih nanti pas di akhir sih ya. Tadi Kak, Iya, Kak Di. boleh minta file yang tadi nggak? Soalnya tadi kan telat masuk. Jadi cuma ada beberapa yang dicatat. Oke, ya nanti aku mintakan ke Pak Hendi ya. Itu yang punya Pak Hendi. Oke? Ditunggu Ya, ke terima webinar selanjutnya. Apa gimana? Ditunggu webinar selanjutnya. Oke. Webinar psikolog ya besok ya tanggal 30 sama Praja IPDN. Oke. Oke, Kak. Oke, Kak. Terima kasih ya, Kak. Oke, Kak. Terima kasih. Bye-bye. Bye. Ini gak ada yang out kah? Aduh, lapar juga ya ini ya. Ya, saatnya istirahat.